Suara Serak 129 dari novel audio 9 Sutra Matahari edisi ke-2161 hingga 2170. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Raja Bayangan Langit dan yang lainnya sekarang. Melihat alam bayangan langit di depannya, Ye Tianfei memikirkan Raja Bayangan Langit. Di masa lalu, ketika Ye Tianfei masih berada di benua Tianxuan, Raja Tianying bersembunyi di dunia kecil bersama sekelompok sisa klan Tianying, dan kemudian tiba-tiba pergi tanpa jejak. Kali ini alam bayangan langit muncul, jika Raja Bayangan Langit mengetahuinya, dia pasti akan kembali ke sini. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Ye Tianfei berpikir diam-diam di dalam hatinya. Faktanya, Ye Tianfei cukup berterima kasih kepada Raja Bayangan Langit. Saat itu, Raja Bayangan Langit meminjamkan 3 harta rahasia klan Bayangan Langit kepada Ye Tianfei, yang banyak membantu Ye Tianfei, terutama Menara Pantom bahwa tanpa Menara Pantom, kecepatan kultivasi Ye Tianfei mungkin tidak akan secepat itu. Menara Pantom dapat memberi Ye Tianfei banyak waktu untuk berlatih. Saat itu, ketika Raja Tianying meminjamkan saya 3 harta rahasia klan Tianying, saya berjanji kepadanya bahwa saya akan membantu klan Tianying membalas dendam di masa depan. Selanjutnya, saya akan memperhatikan mengapa klan Tianying hampir dimusnahkan saat itu. Jika memungkinkan, saya akan memenuhi janji awal saya dan membantu klan Tianying untuk membalasnya. Ye Tianfei memikirkan hal ini lagi. Pada saat ini, Ye Tianfei melihat makhluk-makhluk bergegas ke alam bayangan langit. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti masuk untuk menjelajah dan berburu harta karun. Hun Lao, ayo masuk dan melihat. Dengan banyaknya orang yang memasuki alam bayangan langit, aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan markas besar suku bayangan langit atau tanah leluhur yang mereka tinggalkan. Selain itu, Menara Pantom telah dipanggil, dan saya ingin melihat apa yang terjadi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Tuan Hun. Jadi, Ye Tianfei masuk ke alam bayangan langit. Ini adalah dunia kelabu, penuh dengan banyak energi dan hukum khusus yang dipraktikkan oleh klan Tianying. Ada juga sejumlah besar fragmen jiwa yang tidak lengkap. Fragmen jiwa ini berubah menjadi jiwa yang tidak bersalah dalam keadaan kebingungan, berkeliaran dan melolong, yang terdengar sangat menyedihkan. Ini adalah dunia kecil yang relatif besar dengan variasi bentang alam yang relatif lengkap, termasuk sungai, gunung, dataran, dan gurun. Berjalan di dunia kecil ini, Anda bisa melihat banyak tembok dan reruntuhan yang rusak di mana-mana. Dari reruntuhan tersebut, Anda bisa melihat betapa tinggi dan megahnya bangunan-bangunan tersebut pada masa itu. Ada tambang kristal bayangan di sini. Dikatakan bahwa energi khusus yang terkandung dalam kristal bayangan sangat bermanfaat bila digunakan untuk melatih kecepatan gerakan. Itu adalah binatang bayangan langit. Dan levelnya sangat tinggi. Inti dari monster bayangan ini sangat berharga dan dapat langsung dimurnikan dan diserap, atau digunakan sebagai obat untuk membuat ramuan. Mari kita berburu monster bayangan ini bersama-sama, lalu kita akan membagi inti mereka secara merata. Ada begitu banyak bahan obat. Saya melihat beberapa bahan obat langka yang tidak tersedia di dunia luar. Saya segera mulai memetiknya. Ye Tianfei pergi jauh ke dunia kecil ini dan bertemu banyak makhluk yang menjelajahi dan berburu harta karun. Dunia bayangan langit ini memiliki energi yang cukup dan hukum langit dan bumi yang canggih. Setelah lama terisolasi dari dunia, berbagai macam harta karun lahir. Tentu saja, dunia kecil ini juga sangat berbahaya. Ada sejumlah besar jiwa dan monster bayangan yang sangat kuat, ada banyak formasi menakutkan yang tersisa dari zaman kuno, ada juga banyak medan perang kuno dan beberapa tempat berbahaya. Oleh karena itu, banyak makhluk kehilangan nyawanya di dunia kecil ini. Mengingat kekuatan dan kekayaan Ye Tianfei, dia tidak lagi tertarik pada petualangan dan perburuan harta karun. Ada terlalu banyak harta karun yang dimiliki Ye Tianfei sekarang. Kecuali ada beberapa harta yang nilainya luar biasa, Ye Tianfei akan tertarik untuk mendapatkannya. Harta yang bernilai rata-rata sudah sulit untuk membangkitkan minat Ye Tianfei. Oleh karena itu, Ye Tianfei sama sekali tidak berpartisipasi dalam aktivitas petualangan dan perburuan harta karun makhluk-makhluk itu. Jika begitu banyak makhluk memasuki alam bayangan langit, mereka pasti akan menjungkirbalikkan dunia kecil ini. Kali ini, klan bayangan langit akan menderita kerugian besar.
Old Hun memandangi makhluk-makhluk yang mencari harta karun kemana-mana dan merasa terinspirasi. Setelah Ye Tianfei mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan sedikit mengernyit. Raja Bayangan Langit pasti akan membawa klan Bayangan Langit kembali ke sini untuk berkembang di masa depan. Jika semua harta karun di dunia kecil ini dijarah, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan Bayangan Langit. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Baiklah, aku akan memberikan hadiah yang murah hati kepada klan Tianying. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Hun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bantu klan Tianying menyimpan harta karun ini. Jawab Ye Tianfei. Usir semua makhluk pemburu harta karun yang suka berpetualang di dunia kecil ini. Semua harta yang diperolehnya harus disimpan, bahkan setengahnya tidak boleh diambil. Ye Tianfei memindahkan 100 master setengah kaisar dari Menara Tiandao dan berkata kepada mereka. Ya, 100 master setengah kaisar menjawab serempak. Di masa lalu, 100 penguasa setengah kaisar ini mematuhi perintah Ye Tianfei karena kaisar kesunyian kuno meninggalkan tanda yang dapat mengendalikan mereka. Sekarang, bahkan tanpa token itu, mereka bersedia mematuhi perintah Ye Tianfei, karena mereka memahami bahwa kekuatan Ye Tianfei saat ini telah jauh melampaui mereka, dan membunuh mereka hanyalah masalah beberapa langkah. Setelah menerima perintah tersebut, 100 master setengah kaisar segera berpencar dan bergegas ke segala arah untuk mengusir makhluk-makhluk yang memasuki alam bayangan langit. Ye Tianfei, sebaliknya, terus mempelajari lebih dalam dunia kecil ini. Tentu saja, Ye Tianfei tidak bergerak maju tanpa tujuan, tetapi mengikuti keinginan misterius yang memanggil Menara Pantom dan terus bergerak maju. Tambang kristal bayangan besar dikembangkan, gali dengan cepat. Tiba-tiba, sekelompok makhluk di depan meraung kegirangan. Mereka menemukan tambang kristal bayangan besar di pegunungan dan mulai menggali dengan liar. Lolos. Ye Tianfei melintas dan muncul di atas tambang kristal bayangan. Dengan raungan keras, dia melepaskan miliaran energi pedang yang mempesona dan membunuh makhluk-makhluk itu. Ah! Energi pedang yang padat menembus badan setiap makhluk hidup, mengguncang semua makhluk hidup. Lubang darah muncul di badan mereka, berlumuran darah. Serahkan semua barang yang kamu dapatkan di alam bayangan langit segera, jika tidak, mati. Ye Tianfei berteriak dengan tajam. Dengan minuman ini, Ye Tianfei menggunakan keterampilan auman singa dari klan Singa Gile. Keterampilan auman singa yang ditampilkan oleh Ye Tianfei pada kondisinya saat ini begitu kuat sehingga gelombang suara keras yang tak berujung jatuh dari langit, seperti lautan badai, menenggelamkan mereka sepenuhnya. Makhluk-makhluk ini hanya merasakan guntur mengerikan yang tak ada habisnya meleduk di telinga mereka, mengguncang jiwa dan badan mereka. Semua makhluk ketakutan karena akalnya. Akhirnya, dia dengan patuh mengeluarkan semua harta karun di badannya dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Selanjutnya, setiap kali Ye Tianfei bertemu makhluk yang sedang menjelajah dan berburu harta karun, dia akan langsung mengusir mereka. Pada saat yang sama, kedalaman alam bayangan langit ini. Kabar baik, di depan adalah tanah leluhur klan Tianying kita. Kami akhirnya kembali. Raja Bayangan Langit sedang berguling ke depan bersama pasukan klan Bayangan Langit. Dia merasakan suasana familiar di depannya dan berteriak dengan penuh semangat. Hei, sisa-sisa klan Tianying memang telah kembali, dan kali ini, mereka semua ditangkap dalam satu gerakan. Jauh di belakang, ada banyak sosok hitam yang mengikuti dengan tenang, salah satu dari mereka berkata sambil mencibir. Aura energi yang dipancarkan sosok hitam ini sangat kuat. Apalagi skill pergerakan sosok berkulit hitam ini sangat aneh. Mereka bisa kabur kapan saja, menahan auranya dengan sempurna, dan menyatu dengan berbagai lingkungan sekitar, sehingga sulit ditemukan. Raja Bayangan Langit dan orang-orang serta kuda dari klan Bayangan Langit semuanya dalam keadaan gembira saat ini. Mereka ingin kembali ke tanah leluhur klan Bayangan Langit secepat mungkin, jadi mereka tidak menyadarinya sejumlah besar sosok hitam diam-diam mengikuti di belakang mereka. Tuan Raja Bayangan Langit, sekarang ada banyak sekali hutan yang memasuki alam bayangan langit, dan mereka mencari berbagai harta karun di mana-mana. Jika ini terus berlanjut, alam bayangan langit kita akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, seorang tetua klan Tianying tiba-tiba berkata kepada Raja Tianying.
Sekarang memasuki hutan alam Tianying, ada banyak kekuatan besar dari 3.000 dunia, banyak di antaranya adalah penguasa setengah kaisar. Dengan kekuatan klan Tianying kita saat ini, kita tidak dapat menghentikan mereka. Kita harus segera menemukan tanah leluhur dan melindunginya. Jangan khawatir tentang hal lain sebelumnya. Raja Bayangan Langit menghela nafas pelan dan berbicara. Tetua itu tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa Raja Tianying benar. Kekuatan klan Tianying saat ini terbatas dan mereka tidak dapat mengendalikan sebanyak itu. Yang paling penting adalah segera menemukan tanah leluhur dan melindunginya. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Di alam bayangan langit, Ye Tianfei masih mengusir semua makhluk yang ditemuinya. Makhluk yang didorong itu sangat marah pada awalnya dan ingin melawan Ye Tianfei dengan putus asa. Tapi sebagian besar makhluk itu terpesona oleh lengan baju Ye Tianfei. Ye Tianfei sekarang menjadi setengah kaisar senior. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritual di dalam badan telah melampaui semua master setengah kaisar, dan jauh lebih kuat daripada setengah kaisar sempurna. Sekarang, kecuali master tingkat kaisar surgawi datang sendiri, makhluk dengan kekuatan setengah kaisar dan di bawah kekuatan akan rentan terhadap Ye Tianfei. Setelah melihat kekuatan Ye Tianfei, makhluk-makhluk itu sangat ketakutan sehingga mereka semua mencoba yang terbaik untuk melarikan diri keluar. Selain Ye Tianfei, ada 100 master setengah kaisar yang juga berada di alam bayangan langit. Orang-orang dikejar kemana-mana. Akibatnya, sejumlah besar makhluk yang memasuki alam bayangan langit untuk menjelajah dan berburu harta karun diusir. Semua yang mereka peroleh di alam bayangan langit disimpan secara paksa, dan tidak ada satupun yang bisa diambil. Saya hanya akan menyiapkan beberapa formasi untuk melindungi beberapa harta yang lebih berharga, kata Ye Tianfei dalam hatinya. Jadi ketika Ye Tianfei mengusir orang, jika dia menemukan beberapa harta yang sangat berharga, dia akan mengeluarkan bendera formasi dan mengatur beberapa formasi isolasi untuk melindungi harta karun tersebut. Atau gunakan energi bumi atau naga bumi di bawah alam bayangan langit untuk membentuk banyak formasi bumi untuk melindungi harta karun tersebut. Itu Ye Tianfei. Saya mengenalinya. Dia adalah Ye Tianfei, yang diburu atas perintah 3 kaisar surgawi. Aku tidak menyangka dia begitu rakus hingga ingin memonopoli harta karun di alam bayangan langit. Saat Ye Tianfei mengusir orang, banyak makhluk mengenali Ye Tianfei dan terkejut serta marah. Tapi setelah mengenali Ye Tianfei, makhluk ini melarikan diri lebih cepat. Karena pertempuran di benua Feixian, fakta bahwa Ye Tianfei membunuh lebih dari 200 master setengah kaisar dalam satu tarikan napas telah menyebar ke 3.000 dunia. Ye Tianfei telah menjadi identik dengan iblis pembunuh di benak banyak makhluk hidup di 3.000 dunia, yang membuat orang ketakutan. Sekarang semua orang tahu bahwa Ye Tianfei telah tiba di alam bayangan langit dan mengejar orang kemana-mana, berharap untuk memonopoli harta alam bayangan langit. Tak lama kemudian, hampir separuh makhluk yang memasuki alam bayangan langit untuk menjelajah dan berburu harta karun menghilang. Hanya beberapa orang yang sangat berani, ingin memancing di perairan yang bermasalah, atau berasal dari kekuatan yang sangat kuat yang berani bertahan di dunia kecil ini. Meskipun orang-orang dari kekuatan besar ini sedikit takut pada Ye Tianfei, mereka juga memiliki kesombongan mereka sendiri dan tidak ditakuti oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei juga kasar saat bertemu orang-orang kuat itu. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh secara langsung. Ye Tianfei, kami adalah Sekte Yin dan Yang dari benua Beidou. Sekelompok orang diusir oleh Ye Tianfei. Sambil bergegas, seorang lelaki tua berjubah hitam putih berdiri dan berkata dengan keras. Orang tua ini adalah setengah kaisar tingkat tinggi. Gulungan. Kalau tidak, mati. Ye Tianfei tidak peduli dari kekuatan apa dia berasal, dia melambaikan tangannya dan menebaskan cahaya pedang, langsung menusuk badan lelaki tua itu dengan lebih dari selusin lubang berdarah. Ye Tianfei kini telah menguasai seni mengembalikan 10.000 pedang menjadi satu, dan menggunakannya untuk menghadapi setengah kaisar tingkat tinggi seperti membunuh ayam dengan palu godam. Melarikan diri. Orang tua itu merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya pedang Ye Tianfei dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Dia mengerti bahwa jika lawannya tidak berbelas kasihan dengan pedangnya sekarang, dia pasti sudah mati sekarang. Tunggu, simpan semua yang kamu punya di dunia ini, lalu pergi. Ye Tianfei memadamkan cahaya pedang lagi dan berdiri di depan orang tua itu.
Orang tua itu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan, mengambil semua harta yang dia peroleh di dunia kecil ini, dan kemudian segera pergi. Melihat ini, anggota sekte Yin yang lainnya tidak punya pilihan selain mengambil harta yang mereka peroleh di dunia kecil ini dan kemudian melarikan diri. Karena Ye Tianfei tidak ada hubungannya dengan anggota faksi Yin dan yang ini, dia tidak membunuhnya. Tanah leluhur. Di depan adalah tanah leluhur klan Tianying kita. Alhamdulillah, akhirnya kami kembali ke tanah leluhur kami. Mulai sekarang kami akan tinggal di sini, melindungi tanah leluhur kami, dan tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, Raja Tianying memimpin masyarakat suku Tianying untuk akhirnya menemukan tanah leluhur. Ini adalah kota abu-abu yang besar. Plakat di gerbang kota diukir dengan 3 karakter kuno, kota Tianying. Tanah leluhur klan Tianying ada di kota Tianying. Kota ini mencakup wilayah yang sangat luas, dan tembok kota yang tinggi dan megah seperti gunung mengelilingi kota untuk melindunginya, seperti naga raksasa yang terlihat tak berujung merangkak di tanah. Namun, kota raksasa ini telah lama ditinggalkan, dan tembok kota yang tinggi dipenuhi bekas berbagai serangan. Banyak celah yang terpecahkan, dan banyak lokasi yang runtuh. Ada banyak pecahan senjata ajaib berserakan di tanah, serta sejumlah besar mahiyat abu-abu. Mahiyat abu-abu itu semuanya adalah mahiyat anggota suku Tianying. Karena mereka sangat kuat dalam hidup, setelah kematian, mahiyat tersebut masih menyimpan energi yang mengerikan dan tidak akan membusuk dalam waktu yang lama. Dilihat dari kejauhan, lebih dari separuh bangunan di kota telah runtuh, dan ada banyak energi dahsyat yang menderu-deru. Ini jelas merupakan energi yang tersisa dari pertempuran. Dilihat dari jejak yang tersisa, kota raksasa ini pernah mengalami pertempuran yang mengerikan. Melihat pemandangan di depan mereka, Raja Tianying dan orang-orang dari klan Tianying merasa sedikit kedinginan. Setelah perang yang begitu dahsyat, apakah tanah leluhur klan Tianying masih ada? Ayo, masuk. Raja Bayangan Langit melambaikan tangannya dan memimpin pasukan klan Bayangan Langit ke kota. Segera setelah itu, sejumlah besar makhluk yang diselimuti kabut hitam diam-diam menyerbu ke dalam kota. Hei, sangat menarik untuk melenyapkan sisa-sisa klan Tianying di kota Tianying hari ini. Sosok kulit hitam terkemuka melihat senyuman sinis. Di kejauhan, sesosok badan datang dari langit. Kamu Tianfei ada di sini. Ada sebuah kota di depan, dan panggilan yang dirasakan Menara Pantom sepertinya datang dari kota itu. Ayo masuk. Ye Tianfei berhenti di luar gerbang kota, bertukar kata dengan Tuan Hun, dan kemudian bergegas ke kota dalam sekejap. Pada saat yang sama, alam makam abadi. Ye Tianfei, kita harus menyelesaikan rekeningnya dengan hati-hati. Di markas besar Istana Tianshan, penguasa Istana Tianshan keluar dari markas dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan dingin. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan, langsung meninggalkan ruang, dan menghilang. Para ahli di tingkat Kaisar Surgawi sudah dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati di sebagian besar dari 3.000 dunia, dan melakukan perjalanan ke dan dari dunia yang berbeda dalam waktu yang sangat singkat. 3 Kaisar Langit, jika kamu ingin membunuh Kaisar Ye, kamu dapat melakukannya sekarang. Ukuran 3.000. Di dimensi lain dunia, lelaki tua buta itu berkata kepada Tian Luo dan 3 Kaisar Surgawi lainnya. Setelah kamu menemukan Kaisar Ye Tian, jangan menjadi tidak sabar. Bersembunyilah dan tunggu kesempatan terbaik. Lalu luncurkan serangan mendadak dan pukul dia dengan satu serangan. Cobalah untuk membunuh Kaisar Ye Tian dalam waktu sesingkat mungkin lalu pergi langsung. Dan sebaiknya Anda menahan semua aura Anda selama proses pembunuhan, dan mencoba untuk tidak membiarkan perjanjian Taiko menargetkan Anda. Orang tua buta itu menambahkan. Orang tua buta, apakah sekarang waktu terbaik untuk membunuh Kaisar Ye Tian? Kaisar Tian Luo bertanya. Yang paling ditakuti ketiga kaisar ini adalah perjanjian kuno. 3 Kaisar Langit, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Kaisar Ye Tian itu sekarang adalah setengah kaisar senior. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui level setengah kaisar, dan bahkan sudah mulai mendekati level Kaisar Langit. Dengan kata lain, Kaisar Ye Tian ini sekarang dianggap sebagai orang kuat di 3.000 dunia. Jadi saat Anda menghadapinya sekarang, tidak akan terlalu kentara untuk menindas yang lemah. Ketika dia masih sangat lemah, Anda mencoba membunuhnya sebagai Kaisar Surga.
Karena perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar, mudah untuk menarik perhatian perjanjian Taiko. Tapi sekarang setelah Anda mengambil tindakan terhadapnya, perjanjian Taiko mungkin tidak ikut campur. Jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika Anda menunggu sampai dia menerobos Kaisar Surga, akan sangat sulit bagi Anda untuk membunuhnya saat itu. Kata orang tua buta itu. Apa? Dia baru saja menerobos ke setengah Kaisar Junior belum lama ini, dan sekarang dia menjadi setengah Kaisar Senior. Mata ketiga Kaisar bergerak-gerak. Kecepatan kultivasi Ye Tianfei membuat ketiga Kaisar Surga malu. Sekarang kamu harusnya tahu betapa menakutkannya bakat Kaisar Ye ini. Jika kalian tidak menyingkirkannya, dia pasti akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar bagi kalian bertiga di masa depan. Orang tua buta itu berkata sambil tersenyum pahit. Oke, ayo segera berangkat. Bun Ni Kaisar Ye Tian. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin. Maka ketiga kaisar itu berbalik dan meninggalkan ruang kecil tempat tinggal orang tua buta itu. Saat ini, di kota Tianjing, Raja Bayangan Langit memimpin pasukan klan Bayangan Langit ke barat kota. Aula leluhur yang bobrok muncul di depan saya. Tanah leluhur Tianjing. Meskipun itu hanya aula leluhur yang bobrok dan terpencil, mata setiap anggota klan Tianjing meleduk dengan mata yang sangat bersemangat, dan bahkan napas mereka menjadi lebih berat. Tanah leluhur yang selama ini saya impikan akhirnya kembali. Semuanya, ini adalah tanah leluhur klan Tianjing kita. Kami akhirnya kembali. Mari kita semua memberi penghormatan kepada leluhur klan Tianjing kita. Raja Tianjing menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Raja Tianjing memimpin semua anggota klan untuk berlutut di depan aula leluhur, berlutut 3 kali dan bersujud dengan hormat. Balai leluhur ini memiliki status yang sangat tinggi di hati suku Tianjing. Oke, sekarang ayo masuk ke kuil leluhur. Akhirnya, Raja Bayangan Langit memimpin dan berdiri, berkata dengan keras, dan berjalan ke depan. Raja Tianjing, menurut catatan leluhur, kuil leluhur ini memiliki formasi yang kuat. Karena adanya bentukan inilah maka candi leluhur ini tidak dimusnahkan. Hati-hati, seorang penatua memperingatkan. Haha, tentu saja aku tahu. Hanya saja sebagai Raja Bayangan Langit generasi ini, saya sudah mewarisi cara memecahkan formasi ini. Raja Bayangan Langit tertawa dan berkata, ternyata Raja Bayangan Langit kamu sudah tahu cara menghancurkan formasi. Tetua itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Ya, saat itu, ketika Raja Bayangan Langit generasi sebelumnya menyerahkan tahta kepadaku, dia telah memberitahuku cara memecahkan formasi besar di kuil leluhur. Hanya saja aku belum memberitahumu karena perlu merahasiakannya. Raja Bayangan Langit mengangguk. Gemuruh. Benar saja, saat Raja Bayangan Langit mendekati kuil leluhur, topeng formasi besar langsung muncul, meleduk dengan energi formasi yang menakutkan, menutupi seluruh kuil leluhur. Terlihat formasi ini sangat pintar. Raja Bayangan Langit berhenti, mengeluarkan selusin bendera formasi kuno, melemparkannya ke depan, dan memasukkannya ke ruang di depannya. Saat berikutnya, topeng formasi di depan mulai menghilang perlahan. Jangan khawatir semuanya, saya sudah mematahkan formasi ini. Dan saya sudah mengetahui prinsip kerja dari formasi ini. Saya akan mempelajarinya dengan cermat jika saya punya waktu, dan kemudian saya akan dapat mengontrol formasi ini. Raja Tianjing berkata kepada anggota klan di belakangnya. Oke, sekarang mari kita masuk ke tanah leluhur yang sebenarnya. Kata Raja Bayangan Langit. Kuil leluhur ini adalah tanah leluhur sebenarnya dari klan Tianjing. Lalu saat ini, hei, adegan yang menyentuh. Tiba-tiba terdengar cibiran sinis. Kemudian, kabut hitam yang menjulang tinggi meletus, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Kemudian sosok hitam muncul ke segala arah, mengelilingi seluruh anggota klan Bayangan Langit. Siapa kamu? Jika Anda ingin menjelajah dan berburu harta karun, silakan pergi ke tempat lain, ini adalah tempat penting klan kami, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Wajah Raja Tianjing sedikit berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok hitam di sekitar mereka semuanya memancarkan tekanan energi yang kuat, yang membuat Raja Bayangan Langit merasa sedikit tidak enak. Semua anggota klan Tianjing berkumpul di sekitar Raja Tianjing dan membentuk formasi pertempuran. Hei, kami di sini khusus untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Karena di seluruh dunia Tianjing,
harta yang dikumpulkan di tanah leluhur Tianying ini pastilah yang paling berharga. Makhluk yang mengenakan jubah hitam mencibir. Ini adalah tanah leluhur klan Tianying kami, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Raja Bayangan Langit berkata dengan marah. Kamu, sisa-sisa klan Tianying, tidak dapat menghentikan kami memasuki tanah leluhur Tianying. Selama kami menangkap sisa-sisa kalian semua atau membunuh mereka semua, tempat ini akan menjadi milik kami. Pertempuran tahun itu tidak sepenuhnya memusnahkan klan Tianying Anda. Sekarang kamu berani kembali ke sini, ini namanya melemparkan dirimu ke dalam jebakan. Makhluk berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Siapa kamu? Mungkinkah Anda melakukannya saat klan Tianying kita dimusnahkan? Ekspresi Sky Shadow King berubah drastis, lalu matanya terbakar dan dia bertanya dengan tegas. Setelah mendengar apa yang dikatakan makhluk ini, orang-orang dari klan Tianying di belakang Raja Tianyin membuka mata mereka dengan marah dan menatap makhluk itu. Ya, kamilah yang memusnahkan klan Tianying Anda saat itu. Saya sendiri bahkan berpartisipasi dalam perang. Di tempat inilah saya secara pribadi membunuh banyak tuan dari klan Tianying Anda. Saya masih dapat mengingat dengan jelas kemarahan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan para tuan klan Tianying Anda sebelum mereka meninggal. Makhluk itu mencibir, mengaum, ternyata kamulah yang melakukannya. Betapa kasihannya dewa, hari ini aku akhirnya bertemu dengan pembunuh yang menghancurkan klanku saat itu. Setelah mendengar perkataan makhluk ini, mata Raja Bayangan Langit terbelah dan dia meraung di tempat. Anggota klan Tianying yang lain tidak tahan lagi dan meleduk satu demi satu, melepaskan energi kekerasan dan mengorbankan senjata sihir satu demi satu sebagai persiapan untuk membalas dendam. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua pembunuh dan membalaskan dendam anggota klan Tianying kita yang meninggal saat itu. Raja Bayangan Langit maju selangkah, dan energi abu-abu yang sangat besar keluar dari badannya. Setengah kaisar tingkat lanjut. Raja Bayangan Langit ini sebenarnya adalah kaisar setengah tingkat tinggi sekarang. Anda harus tahu bahwa ketika Ye Tianfei bertemu dengan Raja Bayangan Langit di benua Tianxuan, dia hanyalah sisa jiwa. Kecepatan kultivasi ini sungguh luar biasa. 10 lelaki tua dari suku Tianying melangkah maju pada saat yang sama di samping Raja Tianying. Aliran energi abu-abu melonjak dari badan mereka seperti banjir bandang, mengguncang seluruh dunia. 10 tuan setengah kaisar. Ini berarti klan Tianying sekarang memiliki 11 master setengah kaisar. Lumayan, sepertinya kamu, sisa-sisa klan Bayangan Langit, telah berkembang dengan baik selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, Anda kembali ke sini dan melemparkan diri Anda ke dalam perangkap. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk dimusnahkan. Makhluk lain yang mengenakan jubah hitam berkata dengan dingin. Segera setelah makhluk ini selesai berbicara, lebih dari 30 makhluk hitam melangkah maju pada saat yang sama, melepaskan aura energi mereka bersama-sama. Semuanya adalah tuan setengah kaisar. Tidak bagus. Ekspresi Raja Bayangan Langit dan 10 master setengah kaisar dari klan Bayangan Langit berubah drastis. Pihak lain sebenarnya memiliki lebih dari 30 master setengah kaisar. Yang menakutkan sekarang adalah masih ada 3 kaisar setengah sempurna. Setelah perkelahian terjadi, orang-orang dan kuda dari klan Tianying bukanlah tandingannya sama sekali. Jadi, apakah kamu masih ingin membalas dendam sekarang? Aku menyarankanmu untuk tetap mengikat tanganmu. Kamu masih ada gunanya. Jika kamu berlutut dan segera menyerah, aku bisa berhenti membunuhmu untuk saat ini. Makhluk hitam yang dipimpin oleh pihak lain mencibir. Sekarang biarpun kalian dari faksi kegelapan semua berlutut, kalian tetap akan mati. Pada saat ini, suara membosankan tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Ketika makhluk hitam itu mendengar ini, dia menjadi marah dan berbalik untuk melihat. Kemudian, semua orang melihat seorang pemuda datang dari atas langit. Itu dia. Raja Tianying sangat terkejut dan berseru. Raja Tianying memandang pemuda yang berjalan selangkah demi selangkah dari kejauhan, dan sekilas mengenali bahwa pemuda ini adalah Ye Tianfei. Haha, Raja Tianying, kita disebut teman lama yang bersatu kembali. Gerakan Ye Tianfei sepertinya tidak tergesa-gesa, tapi nyatanya sangat cepat. Dia melewati lingkaran yang dikelilingi oleh makhluk gelap itu dalam sekejap, mendarat di depan Raja Bayangan Langit, dan berkata sambil tersenyum.
Raja Tianying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Dengan matanya, dia dapat melihat bahwa kecepatan gerakan Ye Tianfei sangat tinggi. Sepertinya Tuan Ye pasti telah mengembangkan teknik badan yang sangat bagus. Raja Bayangan Langit diam-diam berpikir. Tuan Ye, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Disinilah kita bertemu dalam hidup. Raja Tianying menyambutnya, terlihat sangat antusias. Tuan Ye, para tetua klan Tianying juga melangkah maju untuk menemui Ye Tianfei. Ye Tianfei mengangguk. Meskipun Raja Bayangan Langit dan tetua klan Bayangan Langit sekarang menjadi master tingkat setengah kaisar, Ye Tianfei merasa cukup lega melihat dia masih antusias seperti sebelumnya. Ye Tianfei percaya bahwa Raja Tianying dan tetua klan Tianying tidak mungkin melihat kekuatan aslinya sekaligus. Ini karena kekuatan Ye Tianfei jauh melebihi master setengah kaisar biasa, dan dalam keadaan normal, dia akan menahan aura energinya. Master tingkat setengah kaisar tidak memiliki kekuatan untuk segera melihat alam dan kekuatan Ye Tianfei. Tuan Ya, situasinya tidak baik sekarang. Klan kita sekarang menghadapi musuh yang kuat, dan akan terjadi pertempuran sengit yang mengerikan. Tuan Ye, pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi, Anda pergi dari sini dulu, dan kita akan mencari kesempatan untuk berbicara secara detail setelah pertempuran selesai. Setelah Raja Bayangan Langit menyapa Ye Tianfei beberapa kali, dia tiba-tiba teringat situasi tegang di depannya dan berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Adapun apa yang Ye Tianfei katakan barusan, bahkan jika makhluk dari faksi gelap berlutut, mereka tidak akan lolos dari kematian, Raja Bayangan Langit secara selektif mengabaikannya. Dia merasa itulah kata-kata yang diucapkan Ye Tianfei untuk menunjukkan masa muda dan energinya sebelum dia memahami situasinya. Hei, sungguh anak manusia yang sombong. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa meskipun kita semua berlutut, kita tetap akan mati? Tapi makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap tidak mengabaikan kata-kata Ye Tianfei. Dia menatap Ye Tianfei dengan mata jahatnya dan bertanya dengan suara kasar. Tuan Ye, kekuatan orang-orang ini sangat menakutkan. Mereka semua adalah master tingkat setengah kaisar. Anda tidak perlu melawan mereka. Tuan Ye, situasi saat ini tidak baik. Saya akan mengirim Anda keluar dari pengepungan sekarang. Sebelum Ye Tianfei bisa menjawab, Raja Tianying dengan cepat mengirim pesan dan berkata. Dalam pikirannya, Ye Tianfei hanyalah seorang junior muda. Tidak peduli seberapa kuat dia, kekuatannya terbatas, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menghadapi master tingkat setengah kaisar di depannya. Sepertinya Raja Bayangan Langit ini telah bersembunyi di suatu tempat terpencil selama bertahun-tahun. Dia terisolasi dari dunia. Dia bahkan belum pernah mendengar namamu. Tuan Hun tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Ye Tianfei. Anda tahu, nama Ye Tianfei kini telah menyebar ke sebagian besar dari 3.000 dunia, dan Raja Tianying, sebagai Tuan Setengah Kaisar, bahkan tidak mengetahui perbuatan Ye Tianfei. Raja Bayangan Langit telah membawa sisa anggota klan Bayangan Langit untuk bersembunyi kemana-mana dengan hati-hati. Dia takut dikejar musuh yang kuat. Tentu saja dia bersembunyi di beberapa tempat terpencil. Ye Tianfei mengangguk sebagai jawaban. Tuan Ye, bersiaplah. Saya akan menggunakan teknik pergeseran bayangan bersama dengan 10 tetua untuk mengirim Anda keluar dari pengepungan, dan kemudian Anda akan segera pergi. Raja Tianying ingin mengirim pesan kepada Ye Tianfei saat ini. Kemudian Raja Bayangan Langit dan 10 tetua klan Bayangan Langit bersiap untuk menggunakan kekuatan mereka. Tapi saat ini, ya, itulah yang saya katakan. Karena Anda ada di sini hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Tianfei melihat makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap dan berkata dengan ringan. Anak muda yang berani mengucapkan kata-kata sombong di depan kita sungguh lelah hidup. Wah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Anda akan segera mengetahui metode faksi gelap kami. Makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap itu menatap Ye Tianfei dan berkata dengan suara yang menakutkan dan kasar. Pada saat ini, Lusinan Master Setengah Kaisar dari faksi gelap mengunci Ye Tianfei dengan kekuatan jiwa mereka, karena apa yang dikatakan Ye Tianfei telah membangkitkan niat membunuh yang kuat. Namun, Tuan Setengah Kaisar dari faksi gelap ini tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Menurut pendapat mereka, anak buah klan Tianying dan Ye Tianfei telah dikepung oleh mereka dan tidak dapat melarikan diri.
Tuan Ye. Raja Tianjing sedikit cemas saat melihat pemandangan ini. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari situasi ini, dikunci oleh puluhan master setengah kaisar dengan kekuatan jiwa. Raja Tianjing, jangan khawatir, karakter-karakter ini tidak layak untuk disebutkan kepadaku. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Ye, kamu ceroboh. Meskipun Raja Tianjing menyalahkan Ye Tianfei karena terlalu ceroboh, dia terlalu malu untuk menyalahkannya secara langsung, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Ye, apakah maksud Anda orang-orang ini berasal dari sisi gelap? Raja Bayangan Langit tiba-tiba bertanya. Karena Ye Tianfei baru saja menyebutkan faksi gelap berkali-kali. Ya, mereka semua berasal dari sisi gelap. Ini adalah musuh publik semua makhluk hidup di 3000 dunia kita, besar dan kecil, semua orang dapat menemukannya dan membunuhnya. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei telah melakukan kontak dengan fraksi kegelapan beberapa kali, dan juga bekerja dengan Kaisar Yan untuk meratakan lembah Yin kuno yang ditempati oleh fraksi kegelapan, jadi sekarang dia sangat akrab dengan aura energi dari fraksi kegelapan, dan dia dapat melihat sekilas semua yang ada di depannya. Makhluk yang terbungkus jubah hitam semuanya adalah manusia dan kuda yang termasuk dalam faksi gelap. Fraksi gelap. Ternyata faksi gelap ingin menghancurkan klan Tianjing kita. Raja Bayangan Langit memandang faksi gelap dengan mata marah dan mengertakkan gigi. Dia pernah menjadi master yang kuat yang mengejutkan 3000 dunia. Pada puncaknya, dia memiliki kekuatan bertarung Kaisar Surga, dan dia memiliki banyak informasi. Mulai sekarang, faksi gelap adalah musuh bebuyutan klan Tianjing kita. Kami, suku Bayangan Langit, akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam pada faksi gelap. Raja Bayangan Langit menatap makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap dan mengucapkan kata demi kata, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Hei hei, ras sisa yang sudah diambang kepunahan dan masih berani membalas dendam dari faksi gelap kita hanyalah seekor ngengat yang terbang ke dalam api dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Makhluk itu tersenyum dingin, terlihat sangat menghina. Oke, aku tidak akan membuang waktu bersamamu lagi. Makhluk itu memandang dengan tajam. Silakan bunuh semua sisa klan Bayangan Langit dan anak ini. Lalu kami memasuki tanah leluhur Tianjing. Mulai sekarang, ini adalah wilayah faksi gelap kami. Makhluk itu berteriak dengan suara yang dalam. Nak, kemarilah. Seorang master setengah kaisar dari faksi gelap tiba-tiba mengulurkan tangan besar, terus memperbesarnya, seperti awan hitam, dan bergemuruh ke arah Ye Tianfei untuk meraihnya. Ye Tianfei tersenyum dingin dan berdiri di sana, tidak bergerak. Nak, sekarang kamu tahu kamu takut. Kamu hanya anak junior, aku bisa menekanmu hingga kamu tidak bisa bergerak hanya dengan menggunakan nafas energiku. Makhluk gelap yang menyerang Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum penuh kemenangan ketika dia melihat Ye Tianfei tidak bergerak. Dia mengira Ye Tianfei telah ditekan oleh aura energinya dan tidak bisa bergerak. Lindungi Tuan Ye, teriak Raja Bayangan Langit. Segera, 3 tetua klan Tianjing melangkah maju dan menyerang pada saat yang sama, bersiap untuk melindungi Ye Tianfei. Dalam sekejap mata, tangan hitam besar itu telah mencapai depan Ye Tianfei. Ketiga tetua klan Tianjing masing-masing mengeluarkan 3 pedang abu-abu berbentuk aneh dan ingin menebasnya. Sekarang, kamu terlalu percaya diri. Ye Tianfei tiba-tiba berkata dengan ringan, lalu menamparnya, bertabrakan dengan telapak tangan makhluk gelap itu. Dengan letupan, telapak tangan makhluk gelap itu meleduk berkeping-keping di tempat. Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Tianfei menambahkan telapak tangan lagi dan langsung menghancurkan kepalanya. Penguasa setengah kaisar dari faksi gelap ini hanyalah setengah kaisar tingkat rendah, yang terlalu lemah untuk Ye Tianfei. Bagaimana mungkin? Raja Tianjing dan orang lain dari klan Tianjing tercengang di tempat ketika mereka melihat Ye Tianfei membunuh master setengah kaisar dengan 2 tamperan, mereka tidak dapat mempercayainya. Tuan Ye, kamu, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Raja Tianjing terkejut dan gembira, dan bertanya dengan suara gemetar. Ye Tianfei tidak menjawab secara langsung, dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba menggunakan 9 tinju penguburan Yitian, meninju ke depan. Di bawah tarikan tinju, energi dan hukum langit dan bumi di seluruh dunia kecil dengan cepat menyatu menuju tinju Ye Tianfei, membuat tinju Ye Tianfei seberat dunia. Dengan alam dan kekuatan Ye Tianfei saat ini, kekuatan 9 tinju pemakaman peminjam surga benar-benar menakutkan.
Kepulan. Ada 3 master setengah kaisar dari faksi gelap yang menanggung beban terberat dari serangan itu dan tidak bisa mengelak. Mereka dipukuli dan diledukkan di tempat, berubah menjadi 3 kumpulan kabut darah hitam. Setengah kaisar tingkat lanjut. Merasakan energi yang dilepaskan oleh Ye Tianfei, Raja Bayangan Langit dan 10 tetua klan Bayangan Langit berteriak pada saat yang sama, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak menyadari sampai sekarang bahwa Ye Tianfei sudah menjadi setengah kaisar tingkat tinggi. Beberapa orang tidak bisa mempercayai Half Emperor muda tingkat tinggi seperti itu. Tuan Muda Ye memang orang yang hebat di antara manusia. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya adalah guru setengah kaisar tingkat tinggi. Diperkirakan tidak akan pernah ada satu lagi di seluruh dunia yang berpenduduk 3.000 orang. Raja Bayangan Langit tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Raja Tianying, kamu telah memberiku hadiah, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Nak, kamu berani membunuh makhluk sekte gelap kami. Kamu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kamu harus mati. Makhluk gelap bergegas menuju Ye Tianfei dan berteriak dengan tajam. Gemuruh. 18 sungai energi hitam mengalir keluar dari badan makhluk gelap ini, terjalin dan digabungkan membentuk kepalan hitam besar, yang menghantam Ye Tianfei. Ini adalah setengah kaisar yang sempurna. Ye Tianfei menebas dengan tangannya, dan cahaya pedang berkabut ditebas. Dengan letupan, tinju hitam itu dibelah, dan kemudian cahaya pedang menyapu badan setengah kaisar sempurna dari faksi gelap. Bang! Badan setengah kaisar sempurna ini meleduk secara langsung, berubah menjadi bola kabut darah hitam, dan kemudian menghilang menjadi asap, menghancurkan badan dan jiwa. Bunyi setengah kaisar sempurna secara instan. Bagaimana mungkin? Raja Bayangan Langit dan 10 bayangan klan Bayangan Langit. Kelopak mata semua tetua bergerak-gerak dan mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka menemukan bahwa mereka tampaknya meremehkan kekuatan Ye Tianfei. Mampu membunuh setengah kaisar sempurna secara instan, bukankah ini berarti kekuatan Ye Tianfei saat ini dapat menghancurkan mereka? Kekuatan bertarung orang ini aneh. Hati-hati semuanya. Mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei sangat kuat. Bahkan setengah kaisar tingkat tinggi tidak dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Apa konsep membunuh setengah kaisar sempurna secara instan? Nak, siapa kamu? Dengan kekuatan Anda tidak bisa menjadi orang yang tidak dikenal di antara 3.000 dunia. Makhluk itu menatap Ye Tianfei dengan mata ketakutan dan bertanya dengan suara yang dalam. Namaku Ye Tianfei, kata Ye Tianfei ringan. Ye Tianfei tidak lagi perlu menyembunyikan identitasnya seperti sebelumnya. Kamu Tianfei, ternyata itu kamu. Tidak heran ia memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan. Ketika makhluk yang dipimpin oleh faksi gelap mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengecilkan matanya, lalu berkata tiba-tiba. Jelas dia pernah mendengar tentang Ye Tianfei. Semuanya, anak ini adalah orang kuat yang baru-baru ini bangkit di antara 3.000 dunia. Dia pernah membunuh lebih dari 200 master setengah kaisar dalam satu pertempuran. Hati-hati, kami siap mundur. Makhluk itu berkata dengan suara yang dalam, dan mulai mundur sambil berbicara. Mengetahui bahwa anak manusia di depan mereka adalah Ye Tianfei yang terkenal, makhluk gelap ini segera mengerti bahwa mereka bukan tandingan Ye Tianfei. Makhluk lain dari golongan gelap juga mulai mundur. Apa? Tuan Ye pernah membunuh lebih dari 200 master setengah kaisar dalam satu pertempuran. Bagaimana ini mungkin? Raja Bayangan Langit dan 10 tetua klan Bayangan Langit semuanya tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan makhluk gelap itu, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ye Tianfei tersenyum dingin. Kemudian Ye Tianfei mencabut pedang panjangnya dan terus menebasnya satu demi satu. Cahaya pedang yang menyilaukan. Ye Tianfei sekarang telah mempraktikkan metode 1000 pedang kembali ke 1 hingga 1000 pedang kembali ke 1. Ketika digunakan melawan master setengah kaisar, itu hampir sama efektifnya dengan membunuh mereka semua dengan satu pedang. Kepulan-kepulan. Saat cahaya pedang terus padam, satu demi satu, makhluk dari faksi gelap dicekik berkeping-keping oleh cahaya pedang dan berubah menjadi kabut darah hitam. Terlalu kuat.
Melihat Ye Tianfei membuni setengah kaisar dari faksi gelap seperti ayam dan guguik, semua orang di klan Tianjing merasa kulit kepala mereka mati rasa. Setelah beberapa saat, semua makhluk dari faksi gelap dibunuh oleh Ye Tianfei, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Nak, tunggu saja, aku sudah mengirim pesannya kembali. Anda membunuh begitu banyak anggota faksi gelap kami, tunggu balas dendam faksi gelap kami. Orang terakhir yang dibunuh oleh Ye Tianfei adalah makhluk terdepan. Sebelum mati, makhluk ini berteriak pada Ye Tianfei. Apapun, bagaimanapun, faksi gelapmu dan aku akan saling berhadapan cepat atau lambat. Ye Tianfei tersenyum dingin dan tampak tidak peduli. Ye Tianfei sudah tahu bahwa perang pemusnahan diluncurkan oleh faksi gelap, dan perang pemusnahan berikutnya akan segera datang, dan Ye Tianfei pasti berada di pihak faksi terang, dan pasti akan menghadapi faksi gelap ketika waktunya tiba. Datang, Ye Tianfei telah lama mempersiapkan mentalnya untuk ini. Karena menurut apa yang telah dipelajari Ye Tianfei sejauh ini, semakin kuat makhluk itu, semakin tidak mampu melarikan diri dari pertempuran pemusnahan. Ye Tianfei sekarang adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan Ye Tianfei yakin bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menerobos dan menjadi kaisar surga. Jadi Ye Tianfei tahu bahwa dia pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran kehancuran dunia yang akan datang. Membunuh semua orang ini akan membuat segalanya lebih tenang. Ye Tianfei menoleh untuk melihat Raja Bayangan Langit dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Anda telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Tianjing akhirnya sadar kembali dan berseru. Ketika saya masih di benua Tianxuan, saya tahu bahwa Tuan Ye jelas bukan orang biasa dan pasti akan menjadi master top terkenal di masa depan. Tapi Tuan Ye, dalam waktu sesingkat itu. Dalam waktu singkat, hal ini telah mengejutkan seluruh 3000 dunia, yang di luar dugaan saya. Seorang tetua dari klan Tianjing menghela nafas. Para tetua klan Tianjing lainnya juga berulang kali memuji Ye Tianfei. Tuan Ye, untunglah Anda tiba tepat waktu hari ini, jika tidak, kami, klan Tianjing, akan menderita akibat yang sangat buruk. Tuan Ye, Anda adalah dermawan klan kami. Raja Bayangan Langit berkata dengan rasa terima kasih. Dia mengerti bahwa jika Ye Tianfei tidak datang tepat waktu untuk membantu, kelompok suku Tianjing mereka tidak akan mampu melawan lebih dari 30 tuan setengah kaisar dari faksi kegelapan. Raja Tianjing, ketika saya meminjam 3 harta rahasia klan Tianjing dari Anda, saya berjanji kepada Anda bahwa suatu hari, ketika saya memiliki cukup kekuatan, saya akan mengambil tindakan untuk membantu klan Tianjing Anda membalas dendam. Jadi hari ini yang harus saya lakukan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Lebih baik segera memasuki tanah leluhur klan Tianjingmu. Kata Ye Tianfei lagi. Oke. Tidak, terima kasih atas kebaikannya, tidak peduli apapun, mulai sekarang Anda akan menjadi dermawan klan Tianjing kami. Oke, ayo masuk ke tanah leluhur Tianjing. Raja Tianjing mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan memimpin jalan menuju aula leluhur di depannya. Anggota suku lainnya dan Ye Tianfei juga berjalan di belakang Raja Tianjing. Bagian dalam aula leluhur ini sebenarnya adalah ruangan kecil. Intinya, ini adalah dunia yang relatif kecil. Berjalan ke dalam, Anda dapat melihat puncak abu-abu yang tinggi dan gedung-gedung tinggi berwarna abu-abu. Ruang ini juga dipenuhi dengan energi dan hiukum abu-abu yang kaya. Istana kuno Tianjing. Raja Tianjing sekilas melihat sebuah istana tinggi di kejauhan dan sangat bersemangat. Raja Tianjing, konon semua harta dan warisan klan Tianjing kita disembunyikan di istana kuno Tianjing. Raja Tianjing, kuil kuno Tianjing adalah area terlarang bagi klan Tianjing kami. Hanya Raja Tianjing yang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Anda adalah raja klan kami, cepatlah masuk. Seorang tetua berkata kepada Raja Bayangan Langit. Tuan Ya, mohon menetap di sini dulu. Saya akan memasuki istana kuno Tianjing sekarang. Saat saya keluar, saya bisa menyusul Anda. Raja Tianjing berkata pada Ye Tianfei. Pergi dan lakukan urusanmu. Pasti ada banyak hal baik yang menunggu Anda di istana kuno Tianjing itu. Saya memperkirakan setelah Anda keluar dari sana, kekuatan Anda pasti akan meningkat secara signifikan. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Tetua, saya telah mengaktifkan kembali formasi di luar.
Makhluk dengan kekuatan rata-rata tidak dapat menerobos masuk. Tapi untuk berjaga-jaga, tolong kirim beberapa orang lagi untuk berjaga di luar dan jangan izinkan makhluk hidup apapun memasuki tanah leluhur klan Tianjing kami. Raja Bayangan berkata kepada 10 tetua. Raja Tianjing, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menerobos masuk selama saya di sini. Kecuali jika master tingkat Kaisar Surga datang. Kata Ye Tianfei. Itu benar, saya sangat lega Tuan Ye ada di sini. Raja Bayangan Langit tersenyum dan mengangguk, lalu melebarkan badannya dan bergegas ke istana bayangan langit kuno di kejauhan dalam sekejap. Sesama suku, mulai sekarang kita akan tinggal di tanah leluhur ini. Nanti semua orang akan memilah tanah leluhur. Seorang tetua dari klan Tianjing berkata dengan keras. Kemudian 10 tetua klan Tianjing memimpin orang-orang klan Tianjing untuk mulai memilah tanah leluhur. Ye Tianfei menemukan tempat yang tenang, lalu memasuki menara pantom untuk mulai berlatih dalam pengasingan. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, 3 sosok menakutkan muncul, tidak lain adalah 3 kaisar surgawi. Pada saat ini, ketiga kaisar surgawi semuanya adalah pembunuh. Menurut apa yang dikatakan orang tua buta itu, setelah kita menemukan Kaisar Ye Tian, pertama-tama kita akan bersembunyi dan menunggu kesempatan, lalu mencoba mendapatkan pukulan yang berhasil dan melarikan diri secara instan. Selama keseluruhan proses, semakin sedikit energi nafas yang keluar, semakin baik. Kaisar Tianluo berkata kepada Yu Yue dan Jin Wu. Singkatnya, saat kita membunuh Kaisar Ye Tian, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak menarik perhatian perjanjian Taiko. Perjanjian Taiko terlalu misterius. Jika kita bisa menghindari provokasi, maka kita tidak boleh melakukannya. Kaisar Tianluo berkata dengan suara yang dalam. Oke, Yu Yue dan Jin Wu keduanya mengangguk. Hanya 3 kaisar surgawi yang berjalan dalam kehampaan yang kacau, mendiskusikan bagaimana menghadapi Ye Tianfei. Di tempat lain di 3000 dunia, ada seorang lelaki tua dengan badan rata-rata dan mengenakan baju besi, dan seorang biksu tinggi gemuk dengan warna merah. Wajah berdiri bersama, memandangi 3 kaisar surgawi dari kejauhan. Sepertinya ketiga orang ini berencana menindas yang kecil dan berurusan dengan Ye Tianfei secara pribadi. Biksu gendut itu berkata dengan suara yang dalam. Ketiga orang ini selalu menganggap dirinya sebagai penguasa 3000 dunia. Mereka sudah lama dimanjakan dan diunggulkan, namun nyatanya mereka berpikiran sempit. Dia sebenarnya ingin mengambil tindakan terhadap junior apapun statusnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kalau kita membantu saja?" Tanya biksu gendut itu. "Kita tidak perlu terburu-buru bertindak. Ye Tianfei sekarang adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan dia telah menerima warisan dari kuburan pedang, jadi kekuatan tempurnya sudah cukup besar. Pertama-tama mari kita lihat bagaimana Ye Tianfei akan menghadapi serangan 3 kaisar surgawi. Pemuda ini tidak sederhana. Saya menantikan apakah dia akan memberi kita kejutan. Tentu saja, jika pada akhirnya dia benar-benar tidak dapat mengatasi serangan ketiga kaisar langit, kami akan mengambil tindakan tepat waktu." Pemuda luar biasa seperti itu tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Orang tua itu berpikir sejenak dan berbicara perlahan. "Itu bagus. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Saya juga menantikan apakah Ye Tianfei akan mengejutkan kita." Biksu gendut itu mengangguk setuju. "Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan bukanlah ketiga kaisar ini, tapi faksi gelap. Jika Ye Tianfei menjadi sasaran faksi gelap, dia akan mendapat masalah besar. Bahkan kita berdua mungkin tidak bisa melindunginya. Jadi saya tidak ingin dia berhubungan dengan sisi gelap sebelum waktunya." Orang tua itu tiba-tiba sedikit mengernyit. Cepat atau lambat, faksi gelap akan mengincar Ye Tianfei, dan mungkin saja mereka telah mengincarnya sekarang. Karena dia telah membunuh banyak makhluk dari golongan kegelapan. Kata biksu gendut itu, "Mari kita lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Akan sangat disayangkan jika sesuatu terjadi pada junior muda yang luar biasa seperti itu." Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Pada saat yang sama, di tanah leluhur alam bayangan langit, di dalam menara pantom, saya hanya menggabungkan sebagian dari zodiak True Gold yang saya peroleh dari Jian Fang terakhir kali. Masih banyak lagi. Saya akan menyempurnakan dan menggabungkan semuanya ketika saya punya waktu sekarang.
Ye Tianfei mengeluarkan semua emas asli dari zodiak tersebut, dan kemudian mulai memurnikan dan memadukannya. Kualitas kumpulan zodiak True Gold ini sangat bagus dan memainkan peran besar dalam pemurnian badan. Sekitar sebulan kemudian, Ye Tianfei akhirnya memurnikan dan menyatukan semua emas zodiak ke dalam badannya. Baik itu kekuatan fisik atau kualitas, telah terjadi peningkatan kualitatif. Kekuatan fisikku sekarang melebihi setidaknya 20.000 naga. Dia adalah master tingkat setengah kaisar yang dapat membunuh segalanya hanya dengan satu pukulan menggunakan kekuatan fisiknya. Dan sekarang aku berdiri diam, bahkan jika kaisar setengah kesempurnaan menyerang, itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagiku. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan fisik yang melonjak di badannya, dan berkata dengan percaya diri. Saya hanya tidak tahu apa hasilnya jika saya bertemu dengan seorang master di tingkat kaisar surgawi dengan kekuatan komprehensif saya saat ini. Tentu saja, saya pasti tidak akan bisa mengalahkan master setingkat kaisar surga, tetapi apakah ada kesempatan untuk melarikan diri? Ye Tianfei berpikir dalam hati. Mulai sekarang, Ye Tianfei tidak lagi menganggap master tingkat setengah kaisar sebagai lawannya. Dalam benak Ye Tianfei, lawan berikutnya adalah master setingkat kaisar surga. Saat ini, wah, aku selalu punya firasat buruk selama ini, dan aku akan merasa takut tanpa alasan. Rasanya seperti kami sedang menjadi sasaran sesuatu yang mengerikan, membuat kami merinding. Tuan Hun tiba-tiba mengirim pesan suara ke Ye Tianfei. Oh, ya, Ye Tianfei hanya bisa mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Ye Tianfei tahu bahwa persepsi Hun Lao menjadi sangat kuat sejak dia bergabung dengan cabang lain dari Chaos World Tree. Perasaan menjadi tua mungkin bisa menjadi peringatan. Kami menjadi sasaran sesuatu. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya ke segala arah, mencoba melihat apakah dia bisa menangkap sesuatu. Setelah beberapa saat, meskipun Ye Tianfei tidak menangkap apapun secara akurat, rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ini seperti perasaan ketika mangsa tiba-tiba menjadi sasaran pemburu. Sepertinya kita memang sedang diincar oleh sesuatu. Ekspresi Ye Tianfei sedikit serius dan dia berbicara perlahan. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah 3 kaisar surgawi dan penguasa istana Tianshan. Untuk dapat mengawasi kami tanpa kami ketahuan, hanya master setingkat kaisar surga yang memiliki kemampuan ini. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, tampaknya ada ahli setingkat kaisar surga yang siap berurusan dengan Anda. Situasi Anda sangat buruk, kata Hun tua. Apakah kita akhirnya akan menghadapi master setingkat kaisar surga? Ye Tianfei mengucapkan kata demi kata. Saat ini, tekanan energi yang mengerikan tiba-tiba meletus dari istana kuno Tianjing di tanah leluhur Tianjing, mengguncang ruang kecil tempat tanah leluhur Tianjing berada. Apa yang telah terjadi? Merasakan energi yang menakutkan, semua anggota klan Tianjing terkejut dan menoleh. Ini adalah energi kaisar surga. Meskipun Ye Tianfei masih berada di menara pantom, dia jelas merasakan tekanan energi. Dia sedikit terkejut dan segera keluar dari menara pantom. Gemuruh. Pada saat ini, ada energi mengerikan yang menyebar dari istana kuno Tianjing seperti Wangyang. Itu adalah nafas energi Lord Sky Shadow King. Tiba-tiba, seorang tetua dari klan Tianjing berteriak keras, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagus. Ini memang aura Raja Bayangan Langit, mungkinkah? 10 tetua klan Tianjing menatap istana kuno Tianjing, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu, dengan ekspresi penuh harap dan bersemangat di wajah mereka. Sepertinya kekuatan Raja Bayangan Langit perlahan kembali ke kondisi puncaknya. Dia pasti mendapatkan manfaat terbesar saat berada di istana kuno Tianjing. Ye Tianfei merasakan aura energi yang memancar dari istana kuno Tianjing dan menebak secara kasar apa yang terjadi. Di antara 3.000 dunia di zaman kuno, klan Tianjing lebih kuat daripada klan Miao di alam Suzaku. Raja Suzaku adalah penguasa tingkat kaisar surgawi, dan bahkan Raja Bayangan Langit lebih dari itu. Tekanan energi yang besar terus menyebar dari istana kuno Tianjing, seperti gelombang yang bergulung, setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Sungguh menyedihkan bahwa klan Tianjing kita telah melalui banyak kesulitan dan akhirnya diperkirakan akan kembali ke puncaknya.
10 tetua klan Tianjing tampaknya telah mengetahui apa yang terjadi di istana kuno Tianjing, dan mereka semua begitu bersemangat hingga menangis. Saya tidak tahu berapa lama. Tekanan energi yang menyebar dari istana kuno Tianjing tiba-tiba menghilang. Haha, sekarang, Tianwo Tianjing King secara resmi kembali. Tawa ceria menyebar dari istana kuno Tianjing, menyebar ke seluruh tanah leluhur Tianjing, dan kemudian terus menyebar keluar, menyebar ke seluruh dunia Tianjing dalam sekejap. Itu seperti serangkaian petir dahsyat yang berderak terus-menerus, membuat seluruh alam bayangan langit bergemuruh dan kilat, mengguncang langit dan bumi. Raja bayangan langit telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ye Tianfei tersenyum. Selamat atas kembalinya resmi Raja Bayangan Langit. Di bawah kepemimpinan 10 tetua klan Tianjing, semua anggota klan Tianjing berlutut dalam kegembiraan, secara kolektif memberi penghormatan kepada kuil kuno Tianjing, dan berteriak serempak. Setiap anggota klan Tianjing gemetar karena kegembiraan. Mereka tahu bahwa saat kekuatan Raja Bayangan Langit kembali ke puncaknya, klan Tianjing juga akan bangkit dengan cepat. Kami, klan Tianjing, akhirnya menunggu hari ini. Terima kasih para leluhur atas berkah Anda. Masing-masing dari 10 tetua klan Tianjing meneteskan air mata di wajah mereka. Memanggil. Dalam sekejap, sebelum semua orang bisa bereaksi, Raja Bayangan Langit telah keluar dari istana kuno Tianjing dan berdiri di depan Ye Tianfei. Ada energi abu-abu yang tak ada habisnya melonjak di badannya, memberikan penindasan yang sangat besar kepada orang-orang. Dia berdiri di sana, dan seluruh dunia sepertinya segera terpusat padanya, dan semua energi serta semua hiukum mulai menggemakannya. Ini adalah master setingkat Kaisar Surga. Di sebagian besar dari 3000 dunia, master di tingkat Kaisar Surgawi adalah penguasa langit dan bumi. Hanya dengan beberapa gerakan, mereka dapat mengendalikan semua energi dan hiukum di sekitar langit dan bumi. Oleh karena itu, bagi makhluk hidup biasa, menjadi musuh Kaisar Surgawi sama dengan menjadi musuh seluruh dunia, tanpa peluang untuk menang. Selamat kepada Sky Shadow King karena telah kembali ke puncak. Ye Tianfei merasakan Raja Bayangan Langit dan berkata sambil tersenyum. Haha. Jika Anda tidak tiba tepat waktu, saya mungkin tidak akan bisa memasuki tanah leluhur Tianjing dengan lancar. Ngomong-ngomong, hanya karena bantuan Anda saya bisa kembali ke kondisi puncak saya. Raja Bayangan Langit tertawa dan berkata, kembali ke kondisi puncaknya, membuatnya merasa sangat bahagia dan seluruh dirinya tampak bersemangat. Raja Tianjing serius. Ye Tianfei tersenyum. Ye Tianfei memahami bahwa Raja Bayangan Langit dapat kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat itu karena dia pasti telah menerima peluang besar di kuil kuno Bayangan Langit. Tapi Ye Tianfei tidak bertanya, karena ini adalah rahasia klan Tianjing. Ketika Ye Tianfei bertemu dengan Raja Bayangan Langit di benua Tianxuan, dia hanyalah jiwa yang tersisa. Ketika Ye Tianfei bertemu dengannya lagi, dia sudah menjadi master setengah kaisar. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Raja Tianjing sangat mencengangkan, tidak lebih buruk dari Ye Tianfei sama sekali, atau bahkan lebih baik. Raja Tianjing juga merupakan ahli tingkat Kaisar Surgawi sebelumnya. Visi, pengetahuan, dan pengalaman kultivasinya semuanya berada di tingkat Kaisar Surgawi, jadi titik awalnya sama dengan Ye Tianfei. Raja Tianjing, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang senior. Kata Ye Tianfei tiba-tiba. Perkenalkan senior padaku. Raja Bayangan Langit tercengang. Ya, dan senior ini berasal dari klan Tianjing Anda. Ye Tianfei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Senior dari klan Tianjing kita. Di mana? Raja Tianjing terkejut dan gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, dan langsung bertanya. Anda harus tahu bahwa klan Tianjing mengalami bencana genosida saat itu, dengan banyak anggota klan yang terbunuh dan terluka, dan sekarang hanya sejumlah kecil anggota klan yang tersisa. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak bagi klan Tianjing saat ini adalah menambah jumlah anggota klan. Tentu akan menjadi hal yang baik jika senior dari klan Tianjing kembali saat ini. Sambil berpikir, Ye Tianfei memindahkan seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari menara Tiandao. Orang tua berjubah abu-abu ini dipenjarakan di sebuah istana di lantai 2 menara Tiandao. Dia adalah salah satu dari 100 master setengah kaisar di bawah Ye Tianfei. Orang tua berjubah abu-abu ini berasal dari klan Tianjing, dan dia mengajari Ye Tianfei teknik rahasia bersembunyi. Senior,
Izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda. Dia adalah Raja Bayangan Langit masa kini. Ye Tianfei tersenyum dan berkata pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Raja Bayangan Langit kontemporer. Orang tua berjubah abu-abu itu sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan segera menatap Raja Bayangan Langit. Dia adalah master kuno dari klan Tianying, dan secara alami sangat akrab dengan klan Tianying. Dia dapat mengetahui secara sekilas klan Tianying mana yang paling mungkin menjadi Raja Tianying. Seperti yang diharapkan, dia adalah master dari klan Tianying kita. Raja Bayangan Langit dan 10 tetua klan Bayangan Langit memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu dan merasakan energi yang memancar dari badannya, menunjukkan ekspresi bersemangat. Kamu adalah Penatua Yuying. Pohon keluarga berisi informasi Anda, serta penampilan dan aura jiwa dan badan Anda. Tiba-tiba, salah satu tetua melangkah maju dan bertanya dengan suara gemetar, sepertinya mengenali identitas lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tetua ini sekarang bertanggung jawab atas silsilah klan Tianying, jadi dia sangat akrab dengan beberapa leluhur klan Tianying kuno. Penatua Yuying. Setelah mendengar kata-kata tetua ini, Raja Tianying dan 9 tetua lainnya terkejut, memikirkan seorang tetua kuno dari klan Tianying. Ya, saya memang Penatua Yuying. Orang tua berjubah abu-abu itu sedikit bersemangat saat melihat begitu banyak anggota klan Tianying di depannya. Ternyata itu benar-benar Penatua Yuying. Selamat datang kembali Penatua Yuying. Raja Tianying berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Sekarang klan Tianying mempekerjakan orang, seorang tetua kuno tiba-tiba kembali, yang meningkatkan kekuatan klan Tianying secara keseluruhan. Penatua Yuying, Anda tiba-tiba menghilang tahun itu. Kami, klan Tianying, mengirimkan banyak orang untuk mencari Anda, tetapi tidak satupun dari mereka menemukan keberadaan Anda. Penatua Yuying, apa yang terjadi saat itu? Penatua yang baru saja mengenali Penatua Yuying bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, ini adalah kekutu kupretku sendiri. Saat itu, aku secara tidak sengaja menyinggung orang kuat setingkat Kaisar Surga, dan aku ditangkap dan dipenjarakan olehnya. Aku telah dipenjara sampai sekarang. Penatua Yuying menghela nafas dan kemudian menjawab. Ditangkap dan dipenjarakan oleh orang kuat setingkat Kaisar Surga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Yuying, Raja Tianying dan 10 tetua tercengang. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Yuying, Ye Tianfei segera mengetahui bahwa orang kuat di tingkat Kaisar Surga yang dia bicarakan adalah Kaisar Desolate kuno. Yang mana yang kuat? Berani menangkap anggota klan Tianying kami. Penatua Yuying, siapakah orang kuat itu? Saya akan mencari keadilan untuk Anda. Kami, klan Tianying, tidak mudah ditindas. Raja Bayangan Langit menunjukkan ekspresi marah dan bertanya. Meskipun Raja Bayangan Langit ini sekarang adalah master setingkat Kaisar Surga, mustahil baginya untuk mencari keadilan dari Kaisar Desolate kuno. Kaisar Desolate kuno jauh lebih kuat darinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Bayangan Langit, Tuan Hun mencibir dan berkata, "Sudahlah, orang kuat itu tidak tahu lagi kemana dia pergi. Dan memang akulah yang pertama kali memprovokasi dia." Penatua Yuying melirik Ye Tianfei, lalu menggelengkan kepalanya. Dalam pikirannya, dia sudah lama menganggap Ye Tianfei sebagai keturunan Kaisar Desolate kuno. Selama periode waktu ini, dia mengikuti Ye Tianfei dan menyaksikan dengan matanya sendiri saat Ye Tianfei tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Ini monster muda langka di dunia. Dia tahu bahwa Ye Tianfei pasti akan menjadi master terbaik di antara 3.000 dunia di masa depan. Dia juga dapat melihat bahwa Ye Tianfei memiliki hubungan yang baik dengan Raja Tianying. Oleh karena itu, dia berharap klan Tianying bisa berteman dengan Ye Tianfei, seorang penjahat muda, daripada menjadi musuh. Penatua Yuying, jangan khawatir, orang kuat setingkat Kaisar Surgawi tidak bisa menakuti kita, klan Tianying. Siapa pria kuat itu? Raja Tianying bertanya. Dia pikir Penatua Yuying tidak ingin menarik musuh yang kuat ke klan Tianying, jadi dia menolak untuk mengatakan apapun. Lupakan saja, apa yang terjadi saat itu sudah berlalu dan aku tidak ingin melanjutkannya lagi. Sebelum Raja Bayangan Langit selesai berbicara, Penatua Yuying melambaikan tangannya dan berkata, orang tua ini bijaksana. Kata Hun Tua, baiklah.
Melihat sikap Penatua Yuying, Raja Tianjing tidak punya pilihan selain mengangguk dan berhenti bertanya lebih lanjut. Meskipun dia adalah Raja Bayangan Langit, Yuying yang lebih tua ini sangat senior, bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Elder Yuying, mulai sekarang kamu akan tinggal di alam bayangan langit untuk membantu Raja Bayangan Langit. Ye Tianfei tersenyum dan berkata kepada Penatua Yuying. Tuan kamu. Penatua Yuying terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Dia mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei, yaitu memberinya kebebasan. Dia masih di bawah kendali Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei memiliki tanda di tangannya yang dapat mengontrol hidup dan mati. Klan Bayangan Langit dan Raja Bayangan Langit membutuhkanmu. Sejauh yang saya tahu, Anda memiliki beberapa keterampilan yang hilang dan warisan klan Tianjing di tangan Anda, yang dapat digunakan untuk membuat klan Tianjing berkembang dan berkembang. Ye Tianfei mengangguk ke arah Penatua Yuying. Warisan keterampilan yang hilang. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Raja Bayangan Langit dan 10 tetua tidak bisa menahan gemetar, menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah klan Tianjing mengalami genosida yang dahsyat, banyak warisan kungfu klan tersebut memang telah hilang. Baiklah, terima kasih Tuan Ye. Penatua Yuying berkata dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, Raja Bayangan Langit, para tetua, sekarang klan Bayangan Langitmu telah berhasil kembali ke tanah leluhur, aku tidak ada hubungannya lagi di sini. Sudah waktunya aku mengucapkan selamat tinggal. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Ye, tunggu. Kali ini klan Tianjing kami dapat kembali ke tanah leluhur kami dengan lancar, terima kasih atas bantuan Anda. Hal-hal ini adalah hadiah kecil dari klan Tianjing kami untuk Anda. Raja Bayangan Langit berkata dengan cepat, dan dengan jentikan jarinya, dia mengirim 10 cincin luar angkasa ke depan Ye Tianfei. Ini adalah kristal bayangan. Ye Tianfei merasakan 10 cincin luar angkasa, mengeluarkan batu kristal abu-abu dari salah satu cincin luar angkasa, dan bertanya. Ya, Tuan Ye, ini adalah spesialisasi klan Tianjing kami, kristal bayangan. Ini adalah harta karun yang khusus digunakan untuk melatih kecepatan gerakan. Setelah Anda menyempurnakan dan menyerap kristal bayangan ini, Anda dapat membawa teknik rahasia bayangan yang saya ajarkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali Anda bukan dari klan Tianjing kami. Hanya dengan garis keturunan klan Tianjing kami Anda dapat mempraktikkan seni rahasia bayangan hingga tingkat tertinggi. Kata Penatua Yuying kepada Ye Tianfei. Teknik rahasia tembus pandang. Raja Tianjing dan 10 tetua klan Tianjing terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Yuying. Seni rahasia bayangan tersembunyi adalah warisan inti klan Tianjing, tetapi telah hilang. Tanpa diduga, Penatua Yuying memiliki teknik rahasia penyembunyian dan mengajarkannya kepada Ye Tianfei. Garis keturunan klan Tianjing. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Yuying, hati Ye Tianfei tergerak dan dia melihat ke arah Raja Tianjing. Karena darah badan Raja Tianjing harus menjadi yang tertinggi di seluruh klan. Raja Tianjing, bisakah kamu meminjamkanku sebagian esensi garis keturunanmu? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya langsung. Chaos Divine Vein memiliki fungsi magis, yaitu dapat memadukan garis keturunan berbagai ras dan menjadikannya milik Anda. Pinjam darahku. Raja Bayangan Langit tercengang. Baiklah. Raja Bayangan Langit berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Lalu dia melambaikan tangannya dan sejumlah kecil esensi darah terbang keluar dari badannya dan mendarat di depan Ye Tianfei. Penatua Yuying dan 10 tetua lainnya sedikit terkejut melihat Ye Tianfei meminta esensi darah Raja Tianjing, tetapi mereka menahan diri untuk tidak bertanya. Terima kasih. Ye Tianfei mengeluarkan botol giok dan mengumpulkan esensi darah Raja Bayangan Langit. Aku akan mundur sebentar, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei berencana menggabungkan esensi darah ini terlebih dahulu. Kemudian Ye Tianfei menemukan istana yang tenang di tanah leluhur Tianjing, memasukinya, lalu memasuki menara pantom dan mulai memadukan garis keturunan Raja Tianjing. Ye Tianfei menggunakan garis keturunan Chaos dan segera berhasil menggabungkan esensi garis keturunan Raja Bayangan Langit. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar kristal bayangan dan mulai mempraktikkan teknik rahasia menyembunyikan bayangan. Mengintegrasikan esensi garis keturunan klan Tianjing dan menggunakan kristal bayangan, Ye Tianfei mempraktikkan teknik rahasia bayangan dan menemukan bahwa efeknya sangat bagus.
Di Menara Pantom, sekitar setahun kemudian, Ye Tianfei mengakhiri retretnya. Dalam latihan tahun ini, teknik bayangan tersembunyi Ye Tianfei telah membuat lompatan kualitatif. Kecepatan gerakannya meningkat pesat, dan Anda dapat menggunakan teknik rahasia penyembunyian untuk menutupi aura Anda sendiri dengan lebih sempurna. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia persembunyian sekarang, master tingkat setengah kaisar tidak akan pernah bisa menemukan jejak Ye Tianfei. Bahkan, dalam waktu singkat, bahkan ahli di tingkat kaisar surga mungkin tidak dapat mengunci Ye Tianfei secara instan. Saya punya kartu truf lainnya. Ye Tianfei sangat puas dengan efeknya. Coba segera kecepatan gerakanku saat ini. Ye Tianfei keluar dari Menara Pantom dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Tidak butuh waktu lama untuk berteleportasi dalam jarak jauh. Kecepatanku sekitar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ye Tianfei mengangguk. Kecepatan gerakan ditingkatkan 10 kali lipat, yang merupakan efek yang sangat ideal. Lalu Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal pada Raja Tianying. Selama kurun waktu tersebut, Raja Bayangan Langit dan sukunya sedang sibuk membangun kembali tanah leluhur Tianying. Selain itu, Raja Bayangan Langit juga keluar dari tanah leluhur dan mengusir semua makhluk yang datang untuk menjelajah dan berburu harta karun di alam bayangan langit. Ye Tianfei sebelumnya telah mengusir sebagian besar makhluk yang memasuki alam bayangan langit untuk menjelajah dan berburu harta karun, namun masih ada sejumlah kecil yang tersisa di alam bayangan langit. Tuan Ye, terima kasih telah mengambil tindakan sebelumnya dan mengusir orang-orang yang memasuki alam bayangan langit, sehingga suku bayangan langit kita dapat mempertahankan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Begitu Raja Bayangan Langit melihat Ye Tianfei, dia langsung berkata bahwa dia sangat bersyukur mengetahui bahwa Ye Tianfei sebelumnya telah mengusir makhluk-makhluk yang memasuki alam bayangan langit untuk menjelajah dan berburu harta karun. Ini hanya sedikit usaha, jawab Ye Tianfei. Tuan Ye, slip giok ini adalah papan pesan rahasia saya. Ini berisi segel kekuatan jiwa saya. Jika Anda memerlukan bantuan, cukup aduk slip giok ini dan saya akan segera bereaksi. Di 3000 dunia, saya bisa sampai di sana dengan cepat di sebagian besar dunia. Raja Tianying mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei dan berkata, Raja Tianying, jubah Tianying, dan busur Tuan dikembalikan kepadamu. Saya ingin menggunakan Pantom Tower untuk sementara waktu karena ini sangat membantu saya. Ye Tianfei mengambil slip giok itu, memikirkannya, dan berkata kepada Raja Tianying. Bagaimanapun, Menara Hantu adalah harta rahasia milik klan Tianying, dan pasti ada penjelasannya. Tidak masalah. Raja Bayangan Langit langsung menyetujuinya. Terima kasih, Raja Bayangan Langit, aku berangkat. Ye Tianfei berbalik dan menuju keluar alam bayangan langit. Sebaiknya kau tinggal di alam bayangan langit dan berlatih dalam pengasingan. Raja Bayangan Langit adalah orang kuat setingkat kaisar surga. Dia bisa melindungimu. Tuan Hun tiba-tiba bertanya. Saya sudah mempertimbangkannya. Tapi ini sama saja dengan menarik musuh kuat ke klan Tianying. Jika aku tetap berada di alam bayangan langit, Raja Bayangan Langit cepat atau lambat harus bertarung melawan 3 kaisar langit untukku. Selain itu, 3 kaisar surgawi memiliki kekuatan yang sangat besar di 3000 dunia. Menjadi musuh 3 kaisar surgawi sama dengan menjadi musuh banyak kekuatan besar di 3000 dunia. Saya tidak tega membawa begitu banyak musuh ke klan Tianying. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Juga, orang tua itu mengangguk dan menjawab. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Sepertinya Anda tidak punya tempat tujuan sekarang. Jika Anda kembali ke benua Hongmeng atau alam Changhuang, Anda pasti akan mempengaruhi kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Anda. Dalam situasi Anda saat ini, kecuali Anda menerobos kaisar surga, Anda masih dalam bahaya. Orang tua itu berkata lagi, saya benar-benar tidak tahu harus pergi kemana sekarang. Hanya saja jika ingin menerobos kaisar langit harus memperhatikan akumulasi dan peluang. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ye Tianfei mengerti bahwa situasinya saat ini sangat memalukan. Dikejar oleh 3 kaisar surgawi dan penguasa istana para dewa sama dengan menjadi tunawisma. Mari kita bertemu sambil jalan-jalan. Selanjutnya, saya berencana mencari lingkungan terpencil di antara 3000 dunia untuk berlatih dan menjadi seorang kaisar. Kata Ye Tianfei lembut.
Saat berbicara, Ye Tianfei telah keluar dari alam bayangan langit dan berjalan dalam kehampaan yang kacau di antara 3.000 dunia. Ye Tianfei ingin kembali ke benua Hongmeng untuk mengunjungi keluarganya, tetapi ketika dia memikirkan situasinya saat ini, dia menahannya. Karena begitu dia kembali, dia pasti akan melibatkan kekuatan dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Berdiri dalam kehampaan yang kacau, Ye Tianfei tidak dapat menentukan kemana dia pergi untuk sesaat, dan tidak bisa menahan tawa getir. 3 Kaisar Langit, penguasa istana surgawi, tunggu saja. Saat aku menerobos Kaisar Langit, aku akan menyerangmu terlebih dahulu, kata Ye Tianfei sambil mencibir. Baiklah, mari kita pergi ke beberapa tempat rahasia terkenal atau tempat jedi di antara 3.000 dunia dan menjelajahinya. Ye Tianfei berpikir sejenak. Dalam kehidupan terakhirnya, ketika Ye Tianfei melakukan perjalanan melalui 3.000 dunia, dia telah menjelajahi banyak alam rahasia dan tempat berbahaya, tetapi dia belum menjelajahinya dalam kehidupan ini. Tidak apa-apa, orang tua itu mengangguk. Sekarang, perasaan tidak enak muncul di hati Ye Tianfei, seolah-olah dia sedang menjadi sasaran sesuatu yang menakutkan. Ruang di sekitarnya tampak sangat menyedihkan. Ada yang salah. Wah, lari sekarang. Hun Lao juga langsung menjadi waspada. Saat berikutnya, Ye Tianfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa. Wow! Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar kristal luar angkasa, memasukkannya ke dalam kartu teleportasi, dan bersiap untuk mengaktifkannya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Ye Tian, dia memiliki persepsi yang kuat. Pada saat ini, energi segel luar angkasa yang menakutkan datang dari jauh, turun ke ruang ini dalam sekejap, dan menyelimuti Ye Tianfei. Tiba-tiba, Ye Tianfei merasa ruang besar di sekitar badannya tersegel. Waktu dan ruang telah berhenti. Seperti gulungan gambar, Kaisar Surga sedang mengambil tindakan. Lari sebelum dia mendekat. Biarkan aku memecahkan segel luar angkasa, seru Hun Tua. Hun Lao, apakah kamu yakin bisa membuka segel luar angkasa? Ye Tianfei sangat gembira. Kaisar Surgawi yang mengambil tindakan belum mendekati kita, dan saya hampir tidak bisa membuka segelnya. Karena tingkat energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa saya saat ini hampir tidak mendekati tingkat Kaisar Surga, jawab Hun Tua. Setelah Hun Lao menggabungkan cabang lain dari pohon dunia kekacauan sebelumnya, tingkat energi luar angkasa telah meningkat secara kualitatif. Itu bagus. Hun Lao, ayo bekerja sama untuk membuka segelnya, teriak Ye Tianfei. Kiang-kiang. Saat berikutnya, Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 pedang panjang keluar, meletus pada saat yang bersamaan. Pedang panjang ini semuanya diperoleh Ye Tianfei di makam pedang, dan semuanya adalah harta kekaisaran. Karena level ilmu pedang Ye Tianfei sudah sangat bagus, dia bisa mengaktifkan begitu banyak pedang panjang secara bersamaan. Kiang-kiang. Di bawah kendali Ye Tianfei, pedang panjang ini terus-menerus menghasilkan cahaya pedang yang tajam. Begitu banyak harta kekaisaran yang meleduk pada saat yang sama, dan energi yang dilepaskan begitu menakutkan sehingga kehampaan yang kacau mulai bergetar hebat. Ye Tianfei memegang pedang panjang dan menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke satu metode, terus-menerus memadamkan lampu pedang yang mendominasi. Ye Tianfei kini telah mencapai ranah pemersatu 1.000 pedang, dan setiap cahaya pedang yang dia tebas sangat kuat, menggelinding dan mengaduk ruang. Gemuruh. Pada saat ini, Hun Lao juga mulai meleduk, menampilkan energi luar angkasa yang sangat besar dan mulai membuka segel dari kehampaan yang kacau ini. Chaos World Tree awalnya adalah pohon suci yang tumbuh di Chaos Void, jadi berada di Chaos Void setara dengan wilayah orang tua. Dengan upaya bersama Ye Tianfei dan Hun Lao, mereka akhirnya berhasil membuka segel kehampaan yang kacau ini. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Ye Tian, trik yang hebat. Tapi sepertinya mustahil bagimu untuk lepas dari tanganku. Karena dalam kehampaan yang sangat kacau ini, dimanapun Anda berada, saya dapat menyegelnya secara langsung hanya dengan sebuah pikiran. Kecuali jika Anda dapat segera melarikan diri dari kehampaan yang kacau ini. Tapi kamu pasti tidak bisa melakukannya dengan kekuatanmu saat ini, jadi sebaiknya tanganmu tetap terikat. Suara tadi terdengar lagi, dengan nada mengejek. Kemudian, sangat jauh, sosok besar muncul, seperti dewa roh raksasa. Dua mata menakutkan menatap Ye Tianfei dari jarak jauh.
Kemudian energi segel yang lebih kuat berubah menjadi tangan besar dan meraih Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat kekosongan yang kacau ini akan ditutup kembali. Pada saat Qian Jun hendak menembak, Ye Tianfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Memanggil. Energi teleportasi yang kuat menyelimuti Ye Tianfei, merobek ruang di sekitarnya dan berteleportasi. Ledukan. Sosok Ye Tianfei baru saja diteleportasi, dan dalam waktu kurang dari 1/10 napasnya, tangan besar yang terbentuk dari energi segel menutupi ruang tempat Ye Tianfei baru saja berdiri. Ruang ini tertutup rapat, terlalu licin. Anda sebenarnya bisa lepas dari situasi ini. Suara marah terdengar di kejauhan. Saat berikutnya, 3 makhluk yang memancarkan aura menakutkan muncul di tempat Ye Tianfei berdiri sekarang. 3 Kaisar Agung. Segera cari tahu lokasinya. Berdasarkan kemampuan persepsi kita, dia pasti masih berada dalam jangkauan kemampuan persepsi kita sekarang. Kaisar Tianluo berkata dengan suara yang dalam. Gemuruh. Ketiga Kaisar Surgawi semuanya melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakannya dari kejauhan dalam kehampaan yang sangat kacau ini. Hampir seketika, kekuatan jiwa ketiga Kaisar Surgawi dapat dirasakan saat bepergian dari jarak jauh, bahkan ke beberapa dunia terdekat. Kemampuan persepsi kekuatan jiwa seorang master setingkat Kaisar Surga begitu menakutkan sehingga dengan satu pikiran, dia dapat langsung melihat cakupan lebih dari selusin dunia. Master tingkat setengah Kaisar tidak akan pernah bisa lepas dari jangkauan yang dapat dirasakan oleh Master Kaisar Surgawi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dalam lingkup 3000 dunia, tidak peduli siapa itu, selama itu ditargetkan oleh Master setingkat Kaisar Surga, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Energi jiwa mengerikan yang dilepaskan oleh 3 Kaisar Surgawi dirasakan bola-balik dalam kehampaan yang jauh dan kacau, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, membuat kehampaan yang kacau dalam rentang ini terhuyung-huyung dan tampak tak tertahankan. Apa yang telah terjadi? Segera, pergerakan yang disebabkan oleh 3 Kaisar Surgawi menarik perhatian beberapa orang kuat di dekatnya. Banyak penguasa setengah kaisar dari beberapa dunia terdekat yang terkejut dan bergegas keluar. Astaga! Sepertinya 3 Kaisar Agung Surga. Ketika para master setengah kaisar itu melihat 3 Kaisar Surgawi berdiri di kehampaan yang kacau, mereka terkejut dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. 3 Kaisar Surgawi muncul bersama. Hal-hal seperti itu sulit dipercaya. Banyak ahli menatap ketiga kaisar yang berdiri dalam kehampaan di kejauhan dan merasa sangat terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk memiliki kecepatan seperti itu. Dia pasti menggunakan semacam senjata ajaib luar angkasa. Kaisar Gagak Emas berbicara sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan Ye Tianfei. Mungkin saja Kaisar Ye Tian menggunakan semacam senjata ajaib luar angkasa, tapi dia mampu menghancurkan energi segel luar angkasa saya dalam sekejap. Cara ini tidak mudah bagi setengah kaisar. Saya pikir kita masih sedikit meremehkan Kaisar Ye Tian. Saya hanya samar-samar merasakan semacam energi luar angkasa yang mendekati tingkat Kaisar Surga. Saya tidak tahu apakah itu diberikan oleh Kaisar Ye Tian. Kaisar Tianluo mengerutkan kening dan berkata, dia merasakan energi luar angkasa dan teknik rahasia luar angkasa yang baru saja dilakukan Tuan Hun. Kami baru saja menangkap auranya dengan jelas. Dalam waktu singkat, tidak peduli dari 3000 dunia mana dia melarikan diri, kami akan dapat merasakannya. Dia tidak bisa melarikan diri. Yu Yue berkata sambil mencibir. Kemampuan persepsi Kaisar Langit begitu menakutkan. Begitu dia menangkap nafas makhluk tertentu, meskipun makhluk itu melarikan diri dari jarak jauh dalam waktu singkat, Kaisar Langit masih dapat merasakannya sesuai dengan hukum ruang dan waktu. Waktu. Setelah aura dikunci oleh Kaisar Surga, sangat sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Aku menemukannya di alam 1000 Yuan. Pada saat ini, Kaisar Tianluo tiba-tiba menjadi bahagia dan merasakan jejak Ye Tianfei. Kekuatan jiwanya menjangkau lebih dari selusin dunia terdekat, dan dia akhirnya secara samar-samar menangkap aura Ye Tianfei. Suara mendesing. Sosok ketiga Kaisar Surgawi menghilang ke dalam kehampaan yang kacau pada saat yang bersamaan. Saat ini, Ye Tianfei baru saja muncul di langit berbintang di alam Qianyuan. Ye Tianfei menghabiskan waktu lama di 3000 dunia di kehidupan sebelumnya. Dia akrab dengan sebagian besar dunia dan mengetahui koordinat spasial setiap dunia.
Dalam keputusasaannya barusan, Ye Tianfei berteleportasi langsung ke alam 1000 Yuan. Tidak bagus. Ketiga orang itu menemukanmu lagi, dan mereka mengikutimu sekarang. Cepat pergi. Ye Tianfei muncul di alam 1000 Yuan, dan saat dia berdiri diam, Tuan Hun berteriak kaget. Ayo pergi. Ye Tianfei berteriak dengan suara yang dalam. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa tanpa ragu-ragu, dan kartu teleportasi luar angkasa meleduk dengan energi teleportasi yang kuat yang menyelimuti Ye Tianfei dan memindahkannya seketika. Gemuruh. Sebelum sosok Ye Tianfei benar-benar diteleportasi, 3 gelombang energi penyegel yang menakutkan jatuh dari langit, menutupi posisi Ye Tianfei dan langsung menyegel ruang yang luas. Kemudian 3 sosok menakutkan keluar dari tembok luar angkasa alam Qian Yuan dan masuk. Metode Kaisar terlalu menakutkan, teriak gangster itu. Mari kita bekerja sama untuk membuka segelnya, teriak Ye Tianfei. Ye Tianfei mengerti bahwa jika ketiga kaisar surgawi mendekatinya dari jarak dekat, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Jadi Ye Tianfei dan Hun Lao mengulangi trik lama mereka dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei mengaktifkan lusinan pedang tingkat kaisar, dan memadamkan cahaya pedang yang keras untuk memotong ruang di sekitarnya. Dia bahkan melepaskan semua binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana, melepaskan tekanan energi yang besar bersama-sama. Selama periode waktu ini, binatang berkepala 9 telah melahap sejumlah besar sumber daya budidaya, dan kekuatannya telah meningkat pesat, jauh melebihi rata-rata setengah kaisar sempurna. Hun Lao juga melakukan teknik luar angkasa rahasia, melepaskan energi luar angkasa yang kuat. Dengan kerjasama Ye Tianfei dan Hun Lao, segel luar angkasa di sekitarnya akhirnya rusak. Kartu teleportasi luar angkasa membawa Ye Tianfei pergi dengan lancar dan menghilang ke ruang ini. Masih ada 1 langkah lagi. Biarkan dia lolos lagi. Saat Ye Tianfei pergi, 3 kaisar langit datang ke lokasi ini. Benar saja, ada senjata ajaib luar angkasa yang khusus digunakan untuk teleportasi. Wajah Kaisar Yuyue tampak sedikit jelek. Ketika kartu teleportasi luar angkasa meleduk barusan, itu dirasakan secara akurat oleh 3 kaisar surgawi. Dia tidak bisa melarikan diri. Kaisar Langit Gagak Emas berkata dengan dingin. Kekuatan jiwa ketiga kaisar langit segera dilepaskan, berpusat di alam 1000 Yuan, dan dapat dirasakan dari kejauhan. Ketiga kaisar surgawi tidak merahasiakan energi persepsi kekuatan jiwa mereka. Energi kekuatan jiwa tingkat kaisar yang besar bergulir melintasi kehampaan 3000 dunia yang kacau, memindai dan merasakannya. Itu membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar, dan banyak makhluk di dunia langsung merangkak di tanah, tidak mampu berdiri sama sekali. 3 kaisar surgawi muncul bersama. Peristiwa besar apa yang terjadi? Banyak master setengah kaisar yang ketakutan dan mulai berbicara satu demi satu. Berita kemunculan 3 kaisar surgawi secara bersamaan menyebar dengan cepat di 3000 dunia seperti badai. Aku menemukannya lagi. Di dunia Zitang. Pada saat ini, Kaisar Tianluo merasakan aura Ye Tianfei muncul lagi di dunia. Jadi ketiga kaisar langit menyeberang secara langsung. Di dunia Zitang, sosok Ye Tianfei baru saja muncul dan dia belum berdiri teguh. Ayo pergi. 3 kaisar surgawi telah menemukan Anda lagi, dan mereka datang. Teriak gangster itu. Tingkat energi luar angkasa Hun Lao mendekati tingkat kaisar surga, dan dia juga memiliki warisan beberapa pohon dunia kekacauan. Dia sangat sensitif terhadap ruang, sehingga dia dapat merasakan perubahan yang sangat halus di ruang sekitarnya pada waktu yang tepat. Memanggil. Kali ini Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa tepat waktu dan berteleportasi dengan cepat. Saat Ye Tianfei pergi, 3 gelombang energi penyegel ruang yang menakutkan datang dari jauh dan langsung menyegel ruang ini. Kemudian 3 kaisar surgawi muncul di dunia ini pada saat yang bersamaan. Kutu kupret. Wajah ketiga kaisar langit sedikit jelek. 3 kaisar langit, Kaisar Ye memiliki senjata teleportasi yang sangat pintar. Sekarang saya akan bekerja sama dengan kalian bertiga. Saya akan menyimpulkan perkiraan lokasi di mana dia akan muncul. Kalian bertiga akan menggunakan persepsi jiwa Anda untuk segera mengetahui lokasi tepatnya. Selama kita bekerja sama dengan baik, Kaisar Ye Tian tidak akan bisa lepas dari pelacakan kita. Pada saat ini, ketiga kaisar langit tiba-tiba menerima pesan dari orang tua buta itu pada saat yang bersamaan.
Ternyata orang tua buta itu telah memperhatikan perubahan-perubahan. Bagus. Ketiga kaisar surgawi sangat gembira. Kalian segera pergi ke dunia Chongsu. Lokasi berikutnya di mana Kaisar Yetian muncul mungkin adalah dunia Chongsu. Tiba-tiba orang tua buta itu mengirim pesan kepada tiga kaisar langit dan berteriak. Jadi ketiga kaisar surgawi segera menyeberang ke arah dunia Chongsu. Aku menemukannya. Benar saja, dia telah tiba di dunia besar Chongsu. Kaisar Yuyue berteriak kaget. Jadi ketiga kaisar surgawi mengejar dunia besar Chongsu. Untungnya, Tuan Hun merasakan sosok tiga kaisar surgawi tepat waktu, memungkinkan Ye Tianfei segera meninggalkan dunia Chongsu. Begitu saja, Ye Yun melarikan diri, dan tiga kaisar surgawi mengejarnya, melewati beberapa dunia berturut-turut. Tiga kaisar surgawi dan orang tua buta bekerja sama untuk menemukan jejak Ye Tianfei dan mengikuti di belakangnya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kristal luar angkasa di badanmu cepat atau lambat akan habis. Kemampuan persepsi ketiga kaisar surgawi ini begitu kuat sehingga mereka dapat menemukan Anda dengan cepat tidak peduli ke dunia mana Anda melarikan diri. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Tidak. Di antara 3.000 dunia, ada banyak dunia khusus yang bahkan para ahli setingkat kaisar surga tidak dapat merasakannya secara instan. Sekarang saya akan berteleportasi ke dunia khusus itu untuk melihatnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi Ye Tianfei sekali lagi mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi ke dunia. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei muncul di dunia yang dipenuhi energi iblis yang mengepul. Dunia iblis. Dunia ini dipenuhi dengan hukum magis dan magis yang kaya. Ini adalah wilayah para iblis. Di antara 3.000 dunia, setan, monster, dan makhluk di dunia bawah jarang keluar, dan umumnya tidak berinteraksi dengan makhluk di dunia luar. Oleh karena itu, di 3.000 dunia, jarang terlihat aktivitas iblis. Hanya saja kadang-kadang beberapa iblis yang sangat ganias akan keluar dari dunia iblis dan menyelinap ke dunia lain untuk melakukan pembantaian. Hal yang sama berlaku untuk klan iblis. Oleh karena itu, di 3.000 dunia besar dan kecil, sebagian besar kekuatan dan makhluk tidak memiliki kesan yang baik terhadap iblis dan monster, dan relatif menjijaikan. Keluar. Namun, saat Ye Tianfei diteleportasi ke dunia iblis, suara gemuruh terdengar di dunia iblis. Kemudian, di kedalaman dunia ini, tangan iblis besar muncul dan meraih Ye Tianfei dengan sekuat tenaga. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap, menunjukkan kemarahan. Tapi Ye Tianfei tahu bahwa pemilik tangan ajaib ini adalah seorang kaisar iblis. Tunggu saja. Ye Tianfei melirik tangan iblis yang terulur dari kejauhan dan berkata dengan dingin. Ye Tianfei mengerti bahwa kaisar iblis ini pasti sedang memperhatikan dia dan tiga kaisar surgawi sekarang, jadi dia tahu bahwa dia telah tiba di dunia iblis dan mengambil tindakan untuk mengusir mereka. Kemudian Ye Tianfei terpaksa tidak punya pilihan selain mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa lagi, berteleportasi menjauh dari dunia iblis dan muncul dalam kehampaan yang kacau di dekatnya. Menemukan Kaisar Ye Tian. Cepat. Pada saat ini, tiga kaisar surgawi dan orang tua buta menemukan lokasi Ye Tianfei lagi. Tiga kaisar surgawi bergegas menuju posisi Ye Tianfei. Sebelum tiga kaisar surgawi tiba, mereka melepaskan tiga gelombang energi segel yang menakutkan dari kejauhan dan menekan posisi Ye Tianfei. Mereka di sini lagi, teriak Hun Lao. Ye Tianfei hanya bisa sedikit mengernyit. Jika ini terus berlanjut, setelah semua kristal luar angkasa di badannya dikonsumsi, fungsi transmisi kartu teleportasi luar angkasa akan sangat berkurang, dan akan lebih mudah bagi ketiga kaisar untuk melacaknya. Nak, bukankah keterampilan sembunyi-sembunyimu telah meningkat pesat sekarang? Gunakan dengan cepat untuk melihat apakah Anda dapat lolos dari kejaran tiga kaisar surgawi. Teriak Hun Lao. Ketiga kaisar surgawi itu telah mengunci aura jiwaku, dan aku selalu bergerak, tak terhindarkan menggerakkan ruang dan waktu di sekitarnya. Mereka dapat menangkap posisi persisku secara instan setiap saat. Dalam situasi ini, meskipun saya menggunakan teknik rahasia tembus pandang, akan sulit untuk lepas dari persepsi mereka. Jawab Ye Tianfei. Ini juga alasan mengapa Ye Tianfei tidak menggunakan teknik rahasia persembunyian sekarang. Saat berbicara, Ye Tianfei telah mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa lagi. Kali ini,
Ye Tianfei tidak berteleportasi ke dunia tertentu, tetapi tiba di kehampaan lain yang kacau. Namun, kali ini 3 kaisar surgawi datang lebih cepat. Begitu Ye Tianfei muncul, 3 kaisar surgawi datang berdatangan. 3 gelombang energi tersegel yang menakutkan bergulung seperti 3 naga raksasa. Ini tidak bisa terus seperti ini, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Hun berkata dengan cemas. Sekarang, Tuan Ye, izinkan saya membantu Anda. Raungan keras terdengar, mengguncang kehampaan yang kacau. Kemudian tinju abu-abu besar terentang dari kejauhan, dan dengan satu pukulan, energi segel yang dilepaskan oleh 3 kaisar surgawi meleduk dan menghilang ke udara tipis. Raja Bayangan Langit ada di sini. Saat berikutnya, Raja Bayangan Langit muncul di samping Ye Tianfei, mewujudkan bentuk dharmanya, berubah menjadi raksasa abu-abu besar, dan melepaskan energi tingkat kaisar surgawi yang menakutkan. Karena ketiga kaisar surgawi membuat terlalu banyak keributan sebelumnya, mereka akhirnya memperingatkan Raja Bayangan Langit. Sebagai master setingkat kaisar surgawi, persepsi Raja Tianying sangat kuat. Setelah memberikan sedikit perhatian, dia menemukan bahwa 3 kaisar surgawi sedang mengejar Ye Tianfei, jadi dia segera bergegas. Suara mendesing. 3 kaisar surgawi muncul pada saat yang sama, menatap Ye Tianfei dan Raja Bayangan Langit. 3 kaisar surgawi juga menunjukkan penampilan dharma mereka, masing-masing dengan badan besar dan aura yang menakutkan. Raja Bayangan Langit. Sekilas 3 kaisar surgawi mengenali identitas Raja Bayangan Langit. Karena energi yang dibudidayakan oleh klan Tianying sangat istimewa. Saya pikir Raja Bayangan Langit telah jatuh, tapi saya tidak menyangka dia telah kembali. Sungguh menyenangkan, kata Kaisar Tianluo, mendengus. Tuan Ye adalah teman klan Tianying kami. Mengapa Anda, 3 kaisar agung, menindas yang kecil dengan yang besar? Raja Bayangan Langit mendengus dingin dan bertanya dengan marah. Raja Tianying, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku harap kamu tidak ikut campur. Jika tidak, itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Anda klan Tianying. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin. Faktanya, 3 kaisar surgawi telah lama mengetahui tentang kembalinya klan Tianying ke alam Tianying. Kalian bertiga saja tidak bisa mengancamku. Saya bertanggung jawab atas masalah ini. Raja Bayangan Langit terlihat sangat kuat. Raja Tianying, apakah kamu tidak mempertimbangkan konsekuensi dari campur tanganmu? Wajah Kaisar Yuyue menjadi dingin dan dia bertanya dengan suara dingin. Berhentilah bicara omong kosong dan bertarunglah jika kamu mau. Raja Bayangan Langit menolak menyerah. Kaisar Yetian, kita akhirnya bertemu. Lebih baik bertemu langsung daripada menjadi terkenal. Saat ini, mata Kaisar Tianluo tertuju pada Ye Tianfei dan berkata perlahan. Setelah Ye Tianfei mendengarkan kata-kata Kaisar Tianluo, dia tahu di dalam hatinya bahwa ketiga kaisar ini sudah mengetahui asal-usulnya sepenuhnya. Justru karena alasan inilah ketiga kaisar ini melepaskan identitas mereka dan menangani diri mereka sendiri secara pribadi. Kaisar Yetian. Raja Tianying terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Kaisar Tianluo. Mungkinkah? Raja Bayangan Langit langsung memikirkan berbagai kemungkinan di benaknya. Pantas saja Tuan Ye menjadi monster di usianya yang begitu muda. Ternyata dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Raja Bayangan Langit diam-diam berpikir dalam hatinya. Tapi dia tidak bertanya. Dia membantu Ye Tianfei bukan karena kepentingan apapun, tapi sepenuhnya untuk berterima kasih kepada Ye Tianfei atas kebaikannya kepada klan Tianying. Jadi tidak peduli dari mana asal Ye Tianfei, itu tidak masalah baginya. Kaisar Yetian. Sepertinya orang ini memiliki banyak latar belakang. Saat ini, banyak orang kuat di 3000 dunia memperhatikan situasi di sini. Setelah mendengar perkataan Kaisar Tianluo, orang kuat itu langsung memikirkan berbagai kemungkinan. Kaisar Yetian, tampaknya nasibmu telah ditentukan. Tidak peduli di kehidupan mana kamu hidup, kamu akan mati di tangan kami bertiga. Jadi, terima saja nasibmu. Kaisar Gagak Emas memandang Ye Tianfei dengan acuh tak acuh dengan tatapan merendahkan dan berkata. Mata Yuyue juga menatap Ye Tianfei, penuh niat membunuh. Tidak ada yang bisa menentukan nasib saya ada di tangan saya sendiri. Dan belum diketahui siapa yang akan menang.
Ye Tianfei bertemu dengan tatapan ketiga kaisar surgawi, terlihat sangat tenang, dan berkata dengan tenang. Mungkin pada akhirnya akulah yang akan membunuh kalian bertiga. Ye Tianfei menambahkan, candaan, apakah menurut Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang? Wajah Kaisar Gagak Emas menjadi gelap, dan niat membunuhnya meletus, menghancurkan Ye Tianfei seperti gelombang badai. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Sekarang kami tidak keberatan. Kami baru saja mengambil tindakan beberapa kali, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari perjanjian Taiko. Orang tua buta itu benar. Anak ini tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Jika kita menyerangnya sekarang, perjanjian Taiko tidak akan lagi mengganggu. Kaisar Jinwu berkata kepada Tian Luo dan Yu Yue. Ternyata ketiga kaisar surgawi tersebut telah menguji reaksi perjanjian Taiko sebelumnya, dan mereka belum mengambil tindakan penuh. Namun kini mereka lega karena tidak ada pergerakan dalam perjanjian Taiko. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Gagak Emas, Kaisar Tian Luo dan Kaisar Yu Yue mengangguk. Karena tidak ada tanggapan dari perjanjian Taiko, itu berarti mereka sekarang bisa berhenti berurusan dengan Ye Tianfei. Selama saya di sini, Anda tidak bisa membunuh Tuan Ye. Raja Tianying melangkah maju, memblokir di depan Ye Tianfei, dan berteriak keras. Raja Tianying, izinkan saya menasihati Anda. Klan Tianying Anda telah mengalami bencana genosida sebelumnya. Sekarang Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali dan membangun kembali klan Anda harus menghargainya dan tidak menimbulkan masalah. Kaisar Yu Yue berkata dengan dingin. Apakah kamu mengancamku? Sayangnya klan Tianying kami tidak pernah takut akan ancaman dari orang lain. Raja Bayangan Langit berteriak dengan marah. Kalian bertiga, tunggu saja. Aku akan segera datang kepadamu secara langsung. Lalu aku akan menyelesaikan rekening antara kita denganmu. Ye Tianfei memandang ketiga kaisar surgawi dan berkata dengan dingin. Dalam kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei diserang oleh ketiga kaisar surgawi ini, dan bersama-sama mereka memukulinya hingga berkeping-keping, hanya menyisakan sisa jiwanya. Sekarang musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu, tetapi Ye Tianfei tahu bahwa membalas dendam saja tidak cukup dengan kekuatannya saat ini. Hanya ketika dia menerobos dan menjadi kaisar surga dia dapat memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Ayo kita lakukan. Kata-kata Ye Tianfei benar-benar membuat marah ketiga kaisar surgawi, dan Kaisar Tian Luo berkata dengan suara yang dalam. Ketiga kaisar langit bergerak maju bersama. Tiga energi tingkat kaisar surgawi dalam jumlah yang menakutkan dan tak terbatas dilepaskan, menyebar seperti lautan luas dalam kehampaan yang kacau ini, mengguncang kehampaan yang kacau ini dan beberapa dunia di sekitarnya, bergetar seperti sekam. Tuan Ye, jangan khawatir, saya di sini, mereka tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda. Raja Bayangan Langit meraung, mengeluarkan pisau panjang berwarna abu-abu, dan menebas ke depan. Miliaran bayangan pisau abu-abu muncul, seperti lautan kelabu menyapu ke depan. Biarkan aku melawannya. Kaisar Gagak Emas berteriak. Cahaya keemasan keluar dari badannya dan berubah menjadi cakar emas besar. Ada banyak bintang yang samar-samar mengelilingi cakar itu. Auranya menakutkan dan dia memblokir pedang panjang Raja Bayangan Langit. Kaisar Ye Tian, saya tersinggung. Kaisar Tian Luo mengambil satu langkah ke depan, melewati Raja Tianying dan Kaisar Gagak Emas, mengunci Ye Tianfei, dan berkata dengan tenang. Dia mengulurkan telapak tangan, memperbesarnya dengan sangat cepat, dan meraihnya ke arah Ye Tianfei. Energi mengerikan melonjak di telapak tangan. Ada alam semesta dan langit berbintang yang samar-samar tersembunyi di telapak tangan, dengan matahari, bulan, dan bintang terbit dan terbenam. Ini adalah kekuatan magis yang menakutkan yang disebut dunia di telapak tangan Anda. Bayangan abu-abu berkedip, dan Raja Bayangan Langit mundur ke tangan Ye Tianfei, memblokir telapak tangan Kaisar Tian Luo dengan pisau. Yang terbaik dari klan Tianying adalah kecepatan gerakannya. Dapat dikatakan bahwa kecepatan Raja Bayangan Langit dapat melampaui 3000 dunia. Bersambung.